Triun, kalau Tritung, Ngadu-ngadu kau sekarang. Bang Handi, kalau Tritung itu menghujat Islam, itu kalau dilapor polisi dia nanti ngaku bukan aku yang menghina, tapi firmanku, suaraku. Pak polisi tangkap suaraku, Pak polisi, gitu, otentik itu, goblok gitu. Slayer. Aduh. Apa? Slayer. Kira-kira saya cocoknya kemana? Ke Wanes apa ke Tritunggal? Lo Tritunggal, Bre. Lo Tritunggal. Makanya Bro Triun, mereka itu suka menghujat karena mereka mikirnya kalau mereka menghujat kan bukan mereka, suara Yang di penjara mereka. ini, yang di penjara mulutnya ya. Yang di penjara suaranya. Memang Bukan mulutnya, tung suaranya. Oh, Emang suaranya ya. Tung itu udah gila dia. Bahasan ya Tapi gini, waktu Bang Ali. apa? Tolong nanti dijaga si Maliki. Janganlah ada kata-kata yang mungkin tidak kurang jangan ada sopan lah. framing ataupun penghujatan. Jangan ada Ya, framing. Kata-kata nggak sopan gitu. Jadi Jangan ada framing ya. Saya mau Oke, sebentar. menunjukkan kesamaan. Oke, baik. Ya, silakan. Bang Ya, Otentik, saya mau menunjukkan- suaranya diperkuat lagi Bang, agak kecil Bang. Kuatkan lagi Aduh, sedikit udah suaranya teriak-teriak Bang. saya ini, udah teriak-teriak saya, ya. Tenggelam. Jadi nanti tenggelam suaranya. saya temannya Maliki, jadi itu apa? Jadi Wanes saya nanti temannya Maliki. Jangan, Ya, saya nggak mau gini, sama-sama gini. dengan orang setengah gila. Iya. Lanjut. Maliki nggak suka bunglon. Oke, jadi Lanjut, saya Bang mau Otentik. menunjukkan siapa Yesus Kristus itu, ya. Kalau kita melihat kepada perjanjian lama, di kitab Yesaya 43 ayat 11, di sana dikatakan, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Garis bawahi kata juru selamat di situ. Itu dikatakan di Yesaya 43 ayat 11. Siapa yang berkata itu? Itu adalah Yahweh, yang kita orang Israel memanggilnya Adonai atau Tuhan dalam huruf besar semua. Ya. Kemudian kita lihat paralelnya di kitab Perjanjian Baru di Matius 1 ayat 21. Dikatakan di sana, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi di sini kita melihat di Matius 1 ayat 21 ini, Yesuslah yang disebut juru selamat itu. Ya, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Sementara tadi kita udah melihat di Yesaya 43 ayat 11 bahwa Yahweh itu mengatakan bahwa dirinya adalah juru selamat. Kita melihat korelasinya di sini. Perjanjian lama dan perjanjian baru menjadi terkoneksi. Di perjanjian lama tadi dikatakan Allah Yahweh itulah juru selamat. Kemudian di perjanjian baru dia katakan juru selamat itu telah lahir menjadi manusia. Ini namanya Yesus. Jadi Allah Yahweh itu adalah Yesus yang telah menjadi manusia itu. Pertanyaannya, Udah selesai. Yahweh itu siapa? Yahweh itu adalah nama keagungan Allah Israel. Ya, kalau kita baca di kitab Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di situ dikatakan Allah Yahweh. Allah Yahweh ini bukan hanya dipanggil sebagai Bapa, tapi dia adalah Allah Yahweh itu sendiri yang merupakan Elohim. Elohim ini adalah dalam bentuk jamak, bukan singular atau tunggal, tetapi dia adalah Allah yang esa, yang jamak, Elohim. Sehingga kita bisa melihat Allah Israel itu adalah Allah yang bukan dihitung secara numerik, secara matematis hanya satu. Tetapi dia adalah Allah yang esa, yang merupakan satu kesatuan. Sehingga kita bisa lihat di sana, ketika Allah menciptakan itu, dikatakan di ayat yang keduanya, ya, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah, roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Di ayat pertama tadi ada katakan Allah menciptakan.
Di ayat kedua dibilang ada roh Elohim yang waktu melayang-layang habis. di atas permukaan air. Oke, baik. Dua entitas di sana yang kita bisa lihat. Ya, sebentar, Ya. waktu habis saya sampaikan dulu ya sambil mengingatkan. Oke, jadi gini, dua putaran ini berjalan masing-masing. Nanti di putaran ketiganya itu 6 menit untuk mempertanyakan langsung diskusi hatuannya, ya sepakat ya, atau 5 menit nanti. Jadi Ya. biar enak untuk klarifikasinya langsung. Ya, silakan. 3 menit waktu akan berjalan ketika berbicara. Oke, dia mengutip Yesaya 43 ya. Jadi saya lihat orang ini nggak ngerti apa yang dia ucapkan. Dia Gak berkata usah framing kau, jelasin aja yang kau tahu. Gak usah langsung framing. Saya nggak memframing kamu loh. Jangan Eh, dipotong, jangan Tantan. dipotong. Jangan dipotong otentik. 43. Tadi kamu nggak dipotong. 43 ayat 11. Akulah Yotefape. Tidak ada juru selamat selain daripada aku. Ya harusnya daripada aku, bukan daripadaku. Ya karena daripadaku dengan daripada aku itu beda. Ya, jadi hanya Yotefape juru selamat. Ya, dan Yotefape itu adalah Bapa. Masalahnya yang barusan bicara itu mungkin nggak baca ya. Di dalam Ulangan 32 ayat 6. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Yotefape. Hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah ia bapamu? Bapa loh. Yotefape adalah Bapa yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau. Lalu dia berkata Elohim itu plural. Gini, tak kasih ayat Alkitab ya. Dan nanti saya ceritakan kenapa Elohim. Beginilah firman Yotefape, penebusmu yang membantu engkau sejak dari kandungan. Akulah Yotefape yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri. Loh, bertiganya kemana? Yang duanya mana? Ini seorang diri. Yotefape yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Dijawab oleh Tritung, Anak dan Roh Kudus. Ya kan? Yotefape Bapak bertanya, siapakah yang mendampingi aku? Tritung menjawab. Sebentar. Itu kitab apa? Aduh. Ini kitab Yerusalem 44 ayat 24. Sabar. Hah? Yerusalem 4 ayat 24. Bang KBK jangan dipotong Ya. nih pakai timer, Ini Nanti kalau Bang KBK pas lagi di tanggapi. kalau pas lagi dipotong timer saya hentikan. Jadi nanti Ya. makin lama narasi. Ingat 3 menit. Nanti kalau sudah 2 kali baru nanti ada kesempatan mempertanyakan dalil untuk TikTokan ya. Lanjut. Oke. Jadi di dalam kitab Yerusalem 44 ayat 24 dikatakan, beginilah firman Yotefape, penebusmu yang membantu engkau sejak dari kandungan. Akulah Yotefape yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri, bukan bertiga, yang seorang diri, membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Dijawab oleh Tritunggal, Anak dan Roh Kudus yang mendampingi. Itu jawaban Tritunggal. Nah, lalu saya katakan tadi di awal bahwa Bapak Gereja itu adalah kumpulan-kumpulan orang yang dipakai oleh iblis untuk menyesatkan manusia. Saya kasih contoh analogi gini. Di dalam konsili Nikea 325, di dalam konsili, Jahat, nggak usah kau bahas ke situ. aduh, Aduh, jangan dipotong lah otentik. Masya Allah. Kenapa dia Kau potong? tadi narasi nggak ada dipotong. Apa ya? Udah diam Yang aja dulu kita apa kau. ya? Di Kenapa mute dia dulu. bahas ke situ? Aduh. oh ya pakai udah, timer kita nggak usah ini. bawa Bapak Gereja ya. Yesus itu Bapak atau bukan ya? Oke, begini. Jadi otentik ini sebenarnya dia nggak sadar Lanjut dengan, lanjut timernya Oke. Bang Malikin. ya, dia nggak sadar kalau dia berkata Yesus adalah Yotefape, itu sudah game over sebenarnya. Gini ya. Oke, kita buka di dalam ini ya. Di dalam Yesaya nih. Karena penebus itu adalah Bapa. Tidak ada di dalam nubuatan, di dalam perjanjian lama. Takutnya nggak ngerti juga apa itu nubuatan. Di dalam perjanjian lama tidak ada tertulis firman. Takutnya kau framing mulu kau. Aduh, saya ajari Sayang gratis. sekali. Waktu habis. Habis Oke. kau. Ya, sorry. Bang Malikin ya. Terlalu Ya, banyak rintangan, iya nggak apa-apa. Ya, buat kawan ini ya dari pihak Kristen, mohon jangan dipotong narasi. Ya, nanti kalau ada hujatan silakan instruksi. Nah, ini sekarang yang kedua kalinya dari Pak Oten untuk menanggapi, mencatat ya argumentasi yang dibawakan Pak Malikil. Setelah 2 kali nanti Pak Malikil 2 kali baru TikTok untuk mempertanyakan, mempertegas dalil yang dibawakan biar lebih enak diskusinya. Ya, silakan Pak Otentik untuk 3 menit waktu Anda dari pihak. Iya, tadi kan Itu. saya sudah jelaskan. Dia nalar dia nggak jalan. Saya udah tunjukin Yesaya 43 ayat 11 bahwa hanya
Yahweh itulah yang disebut juru selamat. Kemudian di Matius 1 ayat 21, Yahweh itu menjadi manusia, lahir. Jadi Yesus dalam pra-inkarnasinya sebagai firman adalah Yahweh. Yahweh itu tidak bisa kita bilang hanya satu. Yahweh itu adalah Elohim. Elohim itu adalah bentuk jamak dari Allah. Eloh, jadi disebut Elohim. Ya, Elohim itu adalah jamak. Tidak bisa kita bilang dia hanya satu entitas, tidak. Nah, tadi saya sudah bahas tadi di Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 di proses penciptaan bahwa Allah menciptakan bersama rohnya, roh Allah. Ya, Allah dan roh Allah itu dibedakan di situ. Nih, saya baca lagi biar jelas. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada dikatakan di ayat 1 Allah menciptakan. Tetapi di ayat kedua dikatakan roh Allah. Di sini saja kita sudah melihat dua entitas yang berbeda. Ya, siapakah roh Allah itu? Ya roh Allah sendiri, roh Bapa, roh Yahweh. Itulah yang disebut roh Allah. Jadi ada Allah, ada roh Allah. Kemudian berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirman itu artinya Bapa mengeluarkan firman-Nya untuk menjadikan langit dan bumi. Berarti ada firman di sana. Jadi di Kejadian 1 ini pun sudah jelas kita melihat ada indikasi bahwa Allah itu jamak yang disebut orang Kristen sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, tadi saya udah berikan dua ayat yang sangat jelas menunjukkan bahwa Yahweh itu telah turun menjadi manusia. Ini nggak bisa dia sangkali, dia lari kepada panggilan Allah Yahweh sebagai Bapa. Bapa itu, Yahweh itu memang dipanggil sebagai Bapa, sebagai panggilan saja. Itu tidak menceritakan hakikat di situ. Yang di ulangan berapa itu tadi dia tunjukkan, itu tidak berbicara tentang hakikat Allah. Itu berbicara tentang bagaimana umat Israel itu memanggil Allah Yahweh itu sebagai Bapa. Sama seperti kita memanggil orang tua kita di rumah seperti Bapa. Begitulah orang Israel yang disebut anak-anak Allah itu memanggil Allah Yahweh itu sebagai Bapa. Karena Allah Israel itu memang anak-anak dia. Dan Yahweh itu adalah Bapa dia, Bapa mereka. Itu konteksnya. Tapi dia membuat ayat itu seolah-olah menerangkan bahwa hanya Bapa itulah Yahweh itu. Dia ini memelintir dan memaksakan konsep berpikir dia kepada ayat itu. Sudah jelas itu dikatakan tadi, hanya Yahweh menjadi juru selamat. Waktu habis. Dan juru selamat itu telah menjadi manusia di perjanjian waktu baru. habis. Baik, terima kasih Pak Otentik. Selanjutnya Bang Malikil. 3 menit Anda. Habis ini TikTokan mempertanyakan. Silakan, waktu akan berjalan. Oke, bro. Jadi kalau dia percaya bahwa Yesus itu adalah Yotefape dan Yotefape itu Bapa, sebenarnya sudah tidak ada perdebatan. Tapi masalahnya saya ikut iramanya dia ya. Dia memahami di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 di situ adalah Tritunggal. Nah, itu salahnya. Gini ya, pada mulanya kalau di dalam terjemahan memang agak menyeleweng. Pada mulanya dia menciptakan, dia Allah. Jadi dia itu adalah singular bukan jamak. Ya, oke. Ini saya kasih lihat original teksnya ya. Kenapa di terjemahan LAI demikian? Karena ada tujuan penyesatan. Nah, jadi tujuan penyesatan itu hanya bisa menyesatkan manusia-manusia yang bodoh yang tidak mau belajar itu. Gini, Genesis 1 kejadian. Kau kata-katamu jangan itu dipotong lah. Seperti seolah-olah kau yang paling pintar di dunia ini. Loh, iya, LAI saya kritik juga kok. Gini, Bereshit bara. Nah, bara ini dia menciptakan. Singular nih, singular. S artinya singular. Kalau ada ini. Nih, itu singular. Itu satu, tunggal, itu singular tunggal. Jadi yang menciptakan yang tunggal ini, bukan jamak. Jadi pada mulanya dia Allah menciptakan. Dia itu adalah Allah. Oke, kenapa Allah itu jamak? Karena ada banyak Allah. Ini ayatnya di sini. Tapi Allah yang maha kuasa itu hanya satu. Nih, tak kasih ayatnya. Nanti kamu catat ya. Biar kita bisa belajar sama-sama. Nih. Mazmur ya. Mazmur 82 ya. Banyak sih tapi ini ya satu aja di ini ya. Mazmur 82 ayat 1. Elohim berdiri di dalam sidang ilahi.
Di antara para Allah ia menghakimi. Di antara para Allah, banyak Allah, tapi Allah yang maha kuasa itu hanya satu. Siapa Allah yang maha kuasa? Yod He Vav He. Di sini ayatnya. Kamu catat ya, nanti kamu belajar sendiri di rumah ayatnya. Ini di dalam Ulangan 10 ayat 17. Oke. Kenapa Tritunggal itu tidak menguasai Alkitab? Karena waktu Tritunggal itu habis untuk mempelajari perkataan-perkataan Bapak Gereja. Jadi rata-rata Tritunggal itu tidak tahu isi Alkitab karena hari-hari mereka habis. Gak usah kau framing. Sebentar dulu, jangan dipotong. Saya bicara tentang fakta, bro. Ulangan 10 ayat 17. Itu. Gini, Ulangan 10 ayat 17 ya. Ini. Sebab Yod He Vav He Allah mula, Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan. Lalu kalau Anda mengimani Yesus itu adalah Yod He Vav He dan Yod He Vav He itu Bapa, selesai. Apalagi yang kau debatkan? Oke, gitu. Jadi Bro Alif, Bro moderator, karena lawan saya tidak mengerti dengan apa yang dia ucapkan, ya saya harap gantikan Tritung yang lain lah, agar biar lebih menantang. Oke. Begitu bro, lanjut. Waktu habis. Nah, ya baik, sekarang seperti yang tadi saya sampaikan, agar diskusi ini lebih mengena, saya sampaikan bahwa setelah 2 kali saling menanggapi, maka sekarang waktunya TikTok 6 menit. Boleh dari Pak Otentik mempertanyakan kepada Pak Malikil duluan atau sebaliknya. Silakan, siapa yang mau menyepakati duluan? Pak Otentik mempertanyakan dalilnya Pak Malikil atau Pak Malikil mempertanyakan Pak Otentik? Oh, mungkin dia tanya kitab tadi Yerusalem 44 ayat 24. Mau dari pihak Pak Otentik dulu mempertanyakan? Enggak, saya nggak mempertanyakan itu. Oh, oke. Ya. Enggak, maksudnya mau mempertanyakan argumentasi. Iya, silakan mempertanyakan. Saya tanya aja argumentasi bro, Pak Malikil. karena dia sepertinya masih suam-suam kuku, saya tanya. Argumentasi dia itu nggak mengena dengan apa dalil yang saya bawa. Oke, Dia berarti hanya mau duluan. Iya, Saya tanya mau dulu. Oke, kalau duluan Bro Herdi fokus menjawab pertanyaan dari Bang Otentik ya. Nanti setelah 6 menit sebaliknya. Saya siapkan dulu timernya sebentar. Tambah 6 menit ya. Oke. Ya, waktu akan berjalan Ya, ketika dia akan mulai Otentik berputar-putar berbicara. di situ ya. Ya, saya mau tanya Silakan. dia di Matius 1 ayat 21 itu, ya. Dia Ya. akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, saya mau tanya, kalau di perjanjian lama, siapakah yang disebut juru selamat itu? Yod He Vav He, Saya mau Bapak tanya itu. dia itu. Yod He Hah? Vav He, Bapak. Kenapa kamu menyamakan Yod He Vav He sebagai Bapa? Lah, Yod He Vav He itu namanya, Bapak itu gelarnya. Apakah orang Israel memanggil Yod He Vav He sebagai Bapa? Tadi kan sudah saya buka Ulangan 32 ayat 6. Gimana sih? Itu kan panggilan relasional. Itu panggilan seperti kita memanggil orang tua kita di rumah sebagai Bapa. Terus? Tapi konsep Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu belum dikenal di dalam perjanjian lama. Oh, kamu ingin literalnya. Jadi kamu jangan literalnya. menyamakan. Oke. Jadi kamu jangan langsung menyamakan Udah nggak apa-apa. Vav He itu Kalau- sebagai Bapa persis. Oke. Kamu kalau ingin literalnya ini saya kasih. Nih, biar kamu catat juga ya. Kalau kamu literalnya Yod He Vav He mengakui dirinya Bapa, ini literalnya. Kamu catat ya, biar kamu baca-baca di rumah. 1 Samuel 7. Literal apa ini? Terjemahan mana? Literalnya, aduh. Literalnya yang tertulis maksudnya, yang tersurat. Aduh. Ini Nih. terjemahan mana? Lah kamu mau terjemahan mana? Hah? Kamu Ya, kamu ini pakai apa? terjemahan Kitab apa mana? nih? TBLI atau apa? Iya, LAI. Nah, kamu mau Ya udah terjemahan coba mana? lihat. Apa di situ? Oke. Yang tadi yang ulangan itu yang kamu mau tunjukin. Bukan ulangan. Kamu kan tidak mengakui kan narasi. Saya ini membawa literalnya bahwa Yod He Vav He mengakui dia adalah Bapa. Gitu loh. Kamu paham nggak kata-kata Ya, di mana? saya? Di mana? Nah. Di mana coba? Ini ya, di ayatnya ke-11 dulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Yod He Vav He kepadamu. Yod He Vav He akan memberikan keturunan kepadamu. Oke, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku Yod He Vav He ya, aku akan membangkitkan keturunan yang kemudian anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku.
Jadi Yotefafe yang berbicara ya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya. Oke, sudah? Kamu paham arti aku akan menjadi bapaknya? Kamu paham nggak makna bahasa menjadi bapaknya? Oke, Apa kita maksudmu? berbicara tentang hakikat atau esensi atau pribadi? Atau itu Yotefafe, berbicara tentang bagaimana hubungan itu menjadi relasional yang dekat, sebentar. yang menjadi Sebentar, rapat, yang menjadi sebentar, dekat satu sama lain. sebentar, Kamu sebentar. paham nggak bahasa itu? Jadi di sini Aku akan Yotefafe, menjadi bapaknya. aduh, gini, Yotefafe berkata aduh. dia mengakui sebagai bapa, oke? Apakah bapak itu bermula? Apa hubungannya? Bapak itu kekal, jadi itu bukan berbicara. Aduh, nggak tentang nyambung hakikat ini orang Bapak ini. di Gini. situ. Kamu kan menolak tadi ayat Kok Alkitab. nggak nyambung? Kamu yang nggak nyambung. Kamu mengartikan itu sebagai ada permulaan Bapak. Siapa Bukan, bilang itu tidak ada permulaan permulaan? Bapak. Bapak itu kekal bersama firman dan rohnya. Ya terus kenapa kamu bawa ayat itu menjadi satu pembenaran bahwa Allah itu Yahweh itu hanya Bapak? Oke, gini saya tanya, sejak kekekalan ada berapa keberadaan? Sejak kekekalan ada Allah Yahweh. Ada berapa? Tadi Ada berapa? Ada berapa kejadian 1 pun keberadaan? kita udah melihat. Ada Allah, Iya. ada Allah, dan ada firman di situ. Iya. Ada kejamakan dalam diri Allah, ada Elohim. Aduh, Kamu sejak nggak paham Hei, itu. ditanya ada berapa? Ngawur. Sejak kekekalan Bukannya ada berapa keberadaan? Allah itu nggak bisa dihitung. Allah itu esa. Lah, kok kamu Tapi bisa menghitung di 3? Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 kita melihat ada Bapa, ada Allah, ada Roh Allah, dan ada Firman di sana. Kejadian 1, oke, di mana bapaknya? Mana tertulis Bapak? Mana tertulis Bapak? Allah, Bapa itu disebut sebagai Allah. Itu kan ada Roh asumsi Allah juga di kamu. situ. Kok asumsi? Nah, jadi maksud kamu yang jadi Allah itu siapa? Oke, di sini Allah itu satu nih. Kejadian 2 jawabnya. Kejadian 2 ayat 4. Kamu catat ya. Kejadian 2 ayat 4 itu jawabnya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Yotefafe Elohenu menjadikan bumi dan langit. Jadi yang menciptakan siapa, Dek? Siapa? Yang menciptakan siapa? Yang jelas Allah Yahweh. Adonai Oke. Elohim. Pintar murid Adonai saya. Elohim itu tidak satu pribadi Allah Bapa saja. Oh, jadi ada berapa? Tapi di sana ada firman-Nya dan ada rohnya. Oh, ada 3 keberadaan. Itu yang kamu nggak pahami. Oh, Kamu ada 3 pikir keberadaan. cuma ada Oh, itu berarti hanya satu Triteos. Bapak tok. Kamu unitarian atau oneness kamu ini? Oh, berarti Triteos, ada 3 keberadaan. Kok Triteos? Lah terus sejak kekekalan saya Nah, tanya. terus Sejak Tuhan kekekalan ada Allah berapa? itu Elohim yang esa. Di dalam dirinya pasti ada firman. Oke, di dalam dirinya. Nah, di dalam dirinya ada firman, ada roh. Lalu dirinya itu keberadaannya apa? Dirinya itu keberadaannya apa? Ya, Allah itu roh. Oke, jadi Keberadaannya dirinya adalah roh. roh. Di dalam roh ada firman, ada roh, benar? Di dalam diri Bapa itu ada firman-Nya dan ada rohnya. Ada rohnya. Bapa itu Ketiganya keberadaannya ini disebut- apa? Ketiganya ini disebut Tuhan Allah. Iya, Bapa Adonai keberadaannya apa? Elohim. Bapa keberadaannya apa? Keberadaan Allah itu roh. Oke, Tidak jadi di bisa dalam roh, dibayangkan, tidak bentar bisa dulu, dilihat. bentar dulu. Di dalam roh, Hakikatnya transenden. Ya. Apalagi yang mau kau Sayang tanya? sekali waktu habis. Oke, Ah, waktu asal-asal habis. aja kau menafsirkan Ya. Alkitab kau. Tadi, oke, baik sebentar. Mungkin setelah sesi ini nanti dari pihak yang lainnya mau odong-odong masuk. ini, aduh Pak Amir, ngapain Kau naikin yang odong-odong. Iya. Assalamualaikum. Serahkan atau tutup. Ini Waalaikumsalam ya. warahmatullah. Waalaikumsalam. Ini Tritung Peri nih. Kelas Tri. Santai bang. Nggak gini Wah, loh, kita apa udah bikin pembahasannya itu menjauh sini aku fokusin ya. Tanya kita ke Udah Muslim nggak usah ikut campur. Ini kan urusan internal kami, Kristen. Sama Oh, seperti nggak kami tidak apa-apa. mau kalau kalian berdebat. Nggak apa-apa, Iya, Muslim mau kan belajar mengganggu juga, nggak apa-apa. Iya. Bukan, enggak, gua nggak ikut campur. Bentar. Nggak usah. Otentik, Malikil. otentik. Biar gua ngomong dulu ya. Gua nggak ikut campur, Nggak gua usah hanya campuri. memfokuskan dialognya. Contoh kayak gini. Malikil, menurut lu, kawan-kawan yang mengimani Yesus dalam konsep dengan konsep Tritunggal itu masuk kerajaan sorga atau enggak? Kalau enggak, go to kenapa? hell. Nggak usah Silahkan. ke situ. Go to hell karena menolak Yesus Bapa Oke. itu. Oke. Nanti itu mungkin Itulah yang bidat dari ini Alkores mengatakan begitu. Sama akan seperti masuk kami juga pembahasan. mengatakan mereka ini antikris karena mereka menyangkal Sebentar Bapa. bang, biar adil izin. Ini Bapa satu yang sesi mana? lagi.
mungkin satu sesi dulu. Oke, Eh, saya bu- lanjutkan Saya sedikit. tapi ya sekarang bagian dari Udah, Bro saya rasa Malikil sudah nggak ada lagi mempertanyakan perdebatan konsep karena otentik. dia sudah gagal paham dia. Oke, Saya rasa nggak jadi ada lagi. begini. Silakan Dia akan muter-muter satu sesi aja. lagi 6 menit Ya. ya. Sebentar aku siapin waktunya dulu. Oke, saya Bentar, mengulangi. sabar. Saya mengulangi narasi dari otentik. Katanya di dalam diri Allah ada firman, ada roh, dan Allah itu keberadaannya roh. Nah, artinya di dalam diri roh itu ada firman, ada roh. Nah, firman itu di dalam Yohanes Bukan di dalam 6. diri roh. Sebentar Malikil. dulu. Kamu jangan memutar. Di dalam diri Bapa yang saya bilang. Iya, bukan di dalam diri Bapak roh. keberadaannya apa? Keberadaannya roh, tapi bukan. Nah, bukan udah. pribadi roh. Roh itu keberadaan hakikatnya. Kamu bisa Iya, membedakan udah. hakikatnya dengan Ini saya pribadi jelaskan. nggak? Iya. Itulah kegagalan Jadi berpikirmu. di dalam diri Bapa yang adalah roh, ada firman, ada Roh Kudus, ya kan? Nah, firman Bukan hanya Bapa itu yang roh, Allah Yahweh itu, Aduh. Adonai Elohim itu keberadaannya. pusing saya ini. Ya memang Gini. pusing kamu karena kamu nggak paham. Bukan kagak paham karena saya sedang diskusi dengan orang gila gini, Bro. Di dalam Yohanes Kamu yang 6, gila. Kamu hanya bisa memaki-maki orang jadinya kan? saya nggak maki, saya bicara Kamu serius, hanya bisa jujur. mengatakan orang bodoh, mengatakan orang gila, Aduh. mengatakan orang apa kroco, hanya itu yang bisa kau mampu sekarang. Karena Ya kau silakan tidak ada dasar fokus Bro alkitabiahnya. Malikil mempertanyakan otentik. Iya, Silakan. gini, otentik. Bapak Dia itu udah tahu keberadaannya tanya apa? saya. Gini, Bapak Apa? keberadaannya apa? Bapak keberadaannya apa? Allah Bapak keberadaannya apa? Israel, Adonai Elohim, Oke. yang kami katakan Tritunggal itu keberadaannya roh, Roh. keberadaannya Oke, eksistensinya di dalam sebagai roh itu ada firman, ada roh kan? Benar. Bukan di dalam roh pertanyaannya, kamu salah bertanya. Oke. Terus? Di dalam diri Bapak itu apa? Itu yang kamu Oke, tanya. di dalam diri Bukan di Bapak dalam- ada apa? Karena roh itu ekstensi, bukan Oke. pribadi, bukan Oke, di dalam diri bukan Bapak ada esensi. apa? Hah? Di dalam diri Bapak ada apa? Dari tadi kamu nggak dengar saya bilang di Iya, dalam ada diri firman dan roh, pribadi kan? Bapak itu ada rohnya, ada Ada firmannya. firman. Dan Bapak itu keberadaannya roh, benar? Ya. Oke, jadi di dalam diri Bapak yang keberadaannya adalah roh, ada firman, ada roh, begitu kan? Di dalam diri Allah yang roh itu Iya, ada firman, ada ada roh. ada Bapa, Firman dan Roh Kudus. Oke. Oh, di dalam roh Allah yang adalah roh, ada Bapa, ada firman, ada roh. Aduh, banyak sekali, ada 4 ini, Bu. Ada Ruh HaKodes, jangan Oh, hanya roh kamu bilang. banyak. Kamu harus bedakan roh dengan Ruh HaKodes. Oke. Roh Elohim, kamu harus bedakan roh. Oke, Roh oke. itu mengatakan Bedanya dia apa? transenden. Bang, tanya Roh dia itu bedanya sebagai apa, Bang? sebutan. Iya, bedanya apa itu? Nimpalin ini. Iya, bedanya apa? Roh itu, roh itu kalau kita bicara Allah itu roh, artinya roh Allah itu tidak bisa kita definisikan, tidak bisa kita serupakan, Oke. tidak bisa kita jangkau dengan akal pikiran kita. Oke. Makanya kita sebut Allah Tidak itu bisa kita roh jangkau. Kenapa keberadaannya. kamu bisa menjangkau? Gimana sih? Apa? Lah, kamu bisa menjangkau dari mana? Kita tidak bisa menjangkau dia, makanya kita sebut keberadaannya sebagai roh. Iya, kamu tahu dari Kamu mana? nggak bisa mendefinisikan Allah. Kamu Itu tahu dari secara jasmani, secara kasat mata nggak bisa. Iya, kamu tahu dari mana? Di dalam diri roh itu ada Bapa, ada firman, ada roh. Itu berapa lapis itu? Ya itu tadi di kejadian 1 ada Allah yang menciptakan, ada roh Allah yang juga ikut menciptakan, ada firman Allah yang juga menciptakan. Bro tuh suka Di situ ada gantiin saya entitas yang sebentar. berbeda. Saya izin 2 menit. Iya. Allah dan roh Allah dan firman di situ. Kejadian Kamu kabur 1 ayat 1 sampai 3. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Haaretz hayata tohu vabohu vehosek al penei tehom. Pirua Elohim merhefet al penei hamayim. Vayomer Elohim yehi or vayehi or. Yang tadi kamu bilang ya di kejadian 1 ayat 2, ini kamu jangan ngarang dengan saya. Kalau dengan saya jangan ngarang. Ya. Ya siapa itu? Ruah Elohim di situ bukan roh yang di dalam Allah. Jadi roh yang Kamu mana? tahu nggak Firwah Elohim itu bentuk apa tata bahasanya ya katanya itu seperti apa tulisannya? Ini siapa ini sedang saya bicara ini? Saya dengan Malikil kan? Saya lagi diskusi kan? Ini anggaplah orang apa ya
Kau Islam, kau Yang- Muslim atau yang- Kristen? Kamu nggak lihat nama saya di situ? Sepaham Aduh, sama ini orang. Malikil mungkin. Dia tadi udah nyerahin ke itu Yang mana? Totsuka. Namanya siapa sih? Saya nggak lihat di sini. Totsuka. Waktu 1 menit Berarti lebih dikit. Silakan lanjut. Ones ya? Kamu Ones ya? Iya, aku mau hajar antikrismu gitu. Biar Nggak ku usah jelasin. Framing dulu, kau jelasin Oke dulu ya, identitasmu. oke ya. Fearet saya tatuhu babohu, fehosek alpene tehom, ferua dan roh Elohim dan roh Allah melayang-layang. Nah, ferua Elohim di sini tidak memakai tanda snikut, ya, tidak pakai tanda makef, sorry, yang menghubungkan kata ruah dan Elohim. Paham nggak artinya? Kenapa nggak ada tanda itu? Jadi apa yang kamu maksud dengan roh Elohim itu? Apalagi? Mau terjemahkan hal yang lain lagi? Kamu menerjemahkan itu Bukan apa? Allah Roh yang Elohim. lain, Ngaur. Ini Ya, bukan kamu mau roh yang menerjemahkan di roh dalam. Elohim apa? Ini bukan roh yang di dalam Allah yang kamu maksud. Ya, Ketika kamu terjemahkan apa dikatakan, roh Elohim itu yang makanya saya mau kalau tahu kamu, dulu. makanya kalau kamu Saya nggak mau tahu tahu diam, dulu, biar kamu aku ajarin. menerjemahkan Guru-guru roh Tritung Elohim itu apa? memang goblok, jadi nggak tahu, dengerin, saya ajarin. Kau yang goblok. Tanya apa ya? Maksud kamu roh Elohim itu apa? Waduh, pas kebetulan waktu habis. Kamu Oke. berteori-teori ke sana kemari, tapi Ya, tidak jelas. Ini. Kamu apa sih? Jadi dia kan nggak bisa jelaskan nih Santai. Bang. Jadi perua Elohim itu Apa kenapa yang nggak saya ada jelaskan? tanda makef di situ? Ini menjelaskan bahwa menjelaskan bahwa ini bukan menjelaskan tentang Ya kamu pakai baca rohnya Allah yang ada di dalam Allah, melainkan ini berbicara tentang eksistensi Allah yang dibaca sebagai roh, yang dipahami sebagai roh. Kamu ngarang-ngarang. Paham nggak Dari lu? mana kamu Paham nggak lu? Kamu ngarang-ngarang. Sekarang saya tunjukkan. Sekarang saya tunjukkan. Mana yang mengatakan Nggak seperti pakai itu, terjemahan. itu yang Ini kamu tahu teks dulu. asli. Ini teks asli bukan umat terjemahan. Tapi kamu ngarang mologi kamu. Ini bukan Semua umat terjemahan kayak Alkitab kamu. Berbahasa Indonesia atau berbahasa Ketika Inggris dikatakan mengatakan itu dan Spirit roh of God, Allah, Ruah Elohim. ketika dikatakan roh Kamu Allah ngarang di mologi, situ, kamu bikin teori kalau nggak kamu jelas kamu. bandingkan, gini, kalau kamu bandingkan misalnya di Ayub 33 ayat 4, Nggak usah di kamu situ kesana ada kemari, tanda tunggu. makef. Ruah Elohim Ngaur. itu apa? Ruah Hakodes itu apa? Apakah itu bukan rohnya Allah? Kamu mau bilang roh siapa itu? Kasihan nih, memang orang nggak tahu apa-apa diskusi dengan orang Kau yang nggak tahu apa-apa. kayak begini. Udah jelas itu disebut Diskusi dengan Ruah Elohim. Mau Kamu tahu nggak? lagi Ruah Elohim itu? Kamu tahu nggak ruah itu diterjemahkan sebagai apa coba? Diterjemahkan sebagai apa saja ruah itu? Ya kami mengatakan itu Spirit of God. Roh Allah. Saya tanya, jangan ngomong spirit itu bahasa Inggris. Ruah itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu bisa jadi Allah, apa aja. Terjemahkan langsung roh Allah. Itulah yang Saya baca. tanya kata ruah, saya nggak mengacu pada Kejadian 1 ayat 2. Saya tanya nih, kata ruah dalam bahasa Ibrani itu kalau diterjemahkan itu bisa menjadi apa? Maksudmu angin ya? Yang kamu maksudkan angin ya? Iya, selain angin apa? Nefes gitu ya maksud kamu ya? Aduh, ini masih raba-raba nih Bang. Raba-raba. No besar. Saya tahu maksud Masih kamu. nanya, Kamu mau mengatakan masih roh itu nanya, bukan rohnya masih Allah. nanya. Kamu mau mengaburkan makna. Makanya kata-kata yang kalau sangat kamu jelas di sana itu ngawur, ruah Allah. itu diam. ruah Allah. Mau terjemahan Jadi- apa lagi? Udah jelas ruah Allah, roh Elohim. Nah, itu. ini roh Allah di Tapi mau- sini, kamu roh mau Allah di muter sini. kemana, bro? Gini, roh Allah di sini roh yang di dalam Allah atau Allah sendiri? Roh yang di dalam Allah itu. Ngawur. Kok ngawur? Di sini di mana tidak roh ada Allah? tanda makef. Memangnya kamu pikir makef. Allah ini tubuh, sehingga di dalam tubuh Allah itu ada roh gitu? Yang mengatakan tubuh itu kan pikiranmu. Kita tidak bilang seperti itu. Lalu kenapa Allah kamu itu bilang roh di dalam Allah? keberadaannya. Di Nah, dalam kalau begitu, di dalam emangnya keberadaan Allah itu ada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. ngawur. Itu yang Memangnya kami katakan. Kamu make emangnya ada istilah emangnya ada Sekarang saya istilah tanya kamu, dalam kalau Allah roh dan kamu- luar Allah. Saya sekarang tanya kamu, roh kamu Emangnya roh ada itu di dalam mana? Allah dan Kamu luar tidak- Allah? di- Itu di manusia, kamu, itu kamu, manusia tapi kiri ciptaan. kamu di atas kamu apa di bawah kamu atau di dalam diri kamu? Saya mau tanya Itu kamu dulu. manusia itu daging. Emangnya Allah itu daging Manusia sehingga itu kamu banyak diciptakan makan. menurut gambar dan rupa Allah.
Oke, sekarang manusia itu daging. Di Kejadian 1 ayat 2 itu ada daging. Saya mau tanya kamu sekarang, kalau roh Jangan Allah lari, jangan lari. atau roh manusia, Kejadian itu berada di mana roh 1 manusianya? Di sampingnya? Kejadian 1 di luarnya, ayat di kepala, 2 atau di itu kakinya? ada Jawab dulu pertanyaan daging di saya. situ. Logikanya jelas kan? Ayo. Di mana roh Allah Tes, itu berada? Di dalam diri Allah. Namanya juga Ini hanya roh. ngarang aja nih. Ngarang, kamu yang ngawur ke sana kemari kamu. Aduh. Ini Roh kamu ada parah di mana ini. sih? Ilmunya Roh nggak siapa ada. ya? Roh si Totsuka ini di mana adanya? Apakah di samping kirinya, di luar Jelaskan dirinya? dulu itu. Rohmu Otentik. itu ada di dalam dirimu, sama Otentik. seperti roh Allah ada di dalam diri Otentik, Allah. otentik. Dalam diri Allah, diri Allah itu kayak barang gitu. Jadi bisa diisi angin gitu di dalam Allah. Gitu. Itu kan Jadi- pikiranmu yang jadi- ngaco seperti itu. Lah, kamu pakai Di analogi Allah manusia itu- tadi. Kamu pakai analogi manusia. itu Oh, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oke, Persis fotokopinya. ciptakan. Kalau begitu, siapa yang seperti manusia? Pertanyaan apa itu? Siapa seperti manusia? Kan kamu bilang dari antara kamu bilang manusia itu diciptakan seperti segambar dan serupa dengan Allah. Kalau begitu, yang kamu maksud pribadi Trinitas ini mana yang seperti manusia? Pribadi Trinitas itu Bapa, firman-Nya, Iya, Bapa dan seperti Roh-Nya. manusia gitu. Sama seperti manusia, sama seperti dirimu punya Kalau tubuh, begitu, punya kalau begitu, pikiran, dan punya kalau begitu, roh. kalau begitu Bapak Dan punya sekarang tubuh. roh kamu ada di mana? Gini, Apakah kalau gitu roh kamu Bapak itu punya tubuh mengawang-awang? kan? Kalau gitu Bapak punya tubuh kan? Itu analogi bodoh. tadi tadi dia bilang, Tadi Itu dia kan bilang- konsekuensi dari kalau kita mengatakan, dengerin. Itu tadi dia konsekuensi bilang, kalau kita mengatakan, On. dengerin. Gini, Itu tadi konsekuensi kamu kalau kita mengatakan bilang, manusia diciptakan menurut rupa dan Tadi gambar kamu Allah. bilang, Sekarang oke, rupa dan kalau menurut gitu- gambar manusia itu seperti kalau apa? begitu, Manusia itu punya kalau tubuh, begitu, punya jiwa, kalau gitu punya roh. Allah itu seperti manusia kan? Kan kamu bilang seperti gambar dan rupa Manusia Allah. itu yang Nah, seperti Allah. dari Kamu tiga balik. pribadi itu, Manusia Iya, itu kan? yang menurut rupa dan gambar Allah. emang Kalau kita Tritung ini melihat kalau manusia yang utuh, nggak minum manusia itu Bodrex punya nggak tubuh, Tritung punya jiwa, gitu. dan punya roh. Tanpa kamu Oke. punya roh, kamu dibilang sakit jiwa atau kamu mayat Bu, kalau gitu Allah bisa mayat tanpa roh. Kau itu Wah, berarti Allah itu lemah sekali dong. Berarti- Harus punya roh. Ngaco kamu ini. Harus Udah punya jelas, roh. manusia Allahmu itu diciptakan lemah menurut sekali. rupa dan gambar Allah. Berarti Gini, manusia itu mencerminkan keberadaan Allah. Kalau itu. begitu, pertanyaanku begini. Kalau gitu Allahmu itu lemah sekali. Dia butuh roh Allah untuk hidup. butuh- Bang Totsuka, kamu- Bang Otentik, maaf saya potong Parah dulu, ini sepertinya orang udah stagnan punya ini Allah. di tema Gini ini. Bang Alif, Iya. boleh nggak saya nanya? Boleh nggak saya nanya? Untuk dia jawab nanti. Setelah ini dia ngomong bebas lah. Ya, Kan silakan, tadi dia silakan, bilang, silakan. tadi dia Selesaikan. bilang Allah itu punya roh. Karena manusia itu kalau nggak punya roh mati. Nah kalau begitu Allah kalau nggak punya roh dia mati dong. Allah nggak maha kuasa dong kalau gitu. Harus Ya membutuhkan jelas lah, kalau sesuatu. Allah tidak punya rohnya, ya berarti dia tidak Allah yang hidup. Orang Kristen bilang Oke. Allah itu hidup. Kenapa dia hidup? Karena dia punya roh hayat di dalam dirinya. Roh hayat itu yang disebut Roh Kudus, atau Ruah HaKodes, atau Ruah Elohim. Itulah yang disebut Allah yang hidup. Tanpa roh tidak ada yang hidup. Manusia tanpa roh itu tidak hidup. Allah pun Jadi- tidak punya roh, tidak hidup. Jadi yang fundamental itu roh Allah atau Allah? Yang fundamental itu rohnya atau dia? Totsuka malam ini kayaknya Bapa, happy banget Putra, ya dan Totsuka Roh ini itu malam tidak ini. bisa dipisahkan, tapi bisa Ah. dibedakan. Sama-sama kekal, sama-sama berkuasa. Daniel, Tidak ada kayaknya malam ini fundamental happy yang banget lebih nih. fundamental satu Happy, daripada yang Bang. lain. Tidak bisa Kalau begitu. main sama Itu kan Tritung itu pikiranmu pasti itu. Kamu pasti- sekarang mengawang-awang kamu. main dengan Tritung itu pasti gini Bang Handi. Jadi Bang Handi harus Nggak usah siapkan ngadu-ngadu kamu Bodrex sekarang, nih. nggak usah ngadu-ngadu. Udah. Logika kamu nggak jalan. Sekarang Loh, kamu hanya bisa sekarang- ngadu-ngadu. Sekarang Kamu ini ngadunya ke muslim bukti. lagi kamu. Ini bukti bahwa kamu penjelasannya ngawur dari tadi. Kamu Berarti pakai apa? penjelasan Otakmu yang trikotomi. nyampe-nyampe sudah dibilang Penjelas- manusia Gini. itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Berarti kita Oke. bisa melihat keberadaan Allah itu dalam diri manusia. Oke, Manusia kalau itu pasti begitu, tubuh, jiwa, dan roh. nah Berarti kalau Allah gitu itu Allah kita juga lihat punya seperti jiwa itu. dan roh.
Kalau itu Allah juga punya jiwa dan roh. Ya jelas, Allah punya jiwa, Nah. itu logos, firman-Nya itulah jiwanya Allah. Jiwa itu logos. Rohnya Dari itu mana? kehidupan Sejak dia. kapan? Sejak kapan logos diterjemahkan menjadi jiwa? Ayo. Logos Sejak itu kapan? pikiran, kecerdasan, intelektual, intelijen. Iya. Nah, kenapa kamu bilang jiwa? Emang di dalam diri kamu yang berpikir, Nah. yang berpikir dalam Ya, di memang dalam diri kalau kamu yang dengan kuno, treat, bukan jiwamu. dengan Yang tritung merasakan ini itu dia, siapa? dengan Bukan tritung jiwamu. itu, dengan tritung itu ngarang Dengkulmu bebas yang aja, merasakan. Bang. Dengan tritung itu Yang ngarang punya bebas emosional aja. dalam diri kamu itu siapa? Jiwamu atau atau gundul Pokoknya itu? kalau dengan Ya, pasti tritung jiwamu. ngarang bebas Jiwamu aja, itu pikiranmu. ngomong bebas aja, nggak masalah Jiwamu itu tritung itu. intelektualitasmu, jiwa itu intelijenmu. Sejak kapan Kecerdasan. lo- Gua masuk ah. Enggak, aku dikit-dikit. Otentik, gua mau nanya. Otentik, gua mau nanya. Gua sebagai muslim ya. Ini jenis keimanan Kristen kayak Totsuka sama Malikil ini mereka layak masuk kerajaan sorga atau enggak? Ya enggak lah, yang Silakan. menyangkal bapak dan menyangkal anak adalah antikristus. Gini Oke. bro ya. Bro, gini bro. Kalau kalian menerima penjelasan oneness ini, Emangnya kamu seperti bukan ini. antikris? Tunggu, Emangnya tunggu. kamu bukan Jelaskan gini, antikris? Tunggu dulu, Totsuka tunggu dulu, Daniel tunggu dulu. Dia bertanya ke Otentik saya, sekarang jaga gue mulut pengen lo. tanya Iya. yang mereka sangkal dari Bapa dan Yesus ini apa? Silakan. Yang mereka bukan mereka menyangkal, mereka mengatakan Yesus itulah Bapa itu sendiri. Sama seperti gini bro, maaf ya. Kalau kita katakan Bapa itu adalah Allah kalian, ya, berarti Yesus itulah Allah itu, Allah kalian itu. Maaf ya, Allah SWT, maaf. Itulah konsep orang berpikir oneness ini. Padahal kalian mengatakan kan Yesus itu utusan. Jadi kalau kalian mengentertain orang-orang seperti ini, sama kalian menampar muka kalian bahwa Yesus itu selevel dengan yang Allah SWT yang kalian junjung itu. Oke, enggak, maksudnya gini, otentik. Enggak, maksudnya gini otentik. Kalau misalnya dari ama gua sendiri kan ya Yesus bukan nabi Isa gitu, berbeda. Nah, sekarang konsepnya kami kan beda dengan kalian gitu. Iya, maksudnya gini. Mereka kan nggak menyangkal nih, mereka hanya menyamakan itu hanya satu gitu, tidak ada sosok yang berbeda. Terus Iya. kenapa mereka malah Itulah. masuk neraka bukan masuk kerajaan sorga? Kenapa? Karena dikatakan bahwa kita harus menghormati anak sama seperti kita menghormati Bapa, ya. Itu artinya ada dua entitas, bahwa Bapa mengutus anaknya, berarti itu ada dua entitas. Oh, Mereka itu gitu. mengatakan Bapa mengutus Bapa. Bapa itu yang mati di kayu salib, Bapa itu yang ada di dalam rahim Maria. Karena Jadi orang Tuhan lu ada bilang berapa? Tuhan lu Oh, ada gitu. berapa? Jadi kamu mau Tuhan lu terima ada berapa? Slayer? Kamu mau terima Tuhan- bahwa itu menjadi manusia? Enggak kan? Kalian Gini mengatakan- Slayer. Gini Enggak, Slayer. maksudnya hanya menerima ini kan itu. kalian, gue pengen tahu emang seberapa parah Iya. sih Nah, itu kesesatannya, masalah apakah menyebabkan masuk neraka kayak gitu loh. Gue cuma pengen tahu itunya Ya, gitu. Silakan betul. dijelaskan. Siapa yang menyangkal Bapa dan menyangkal anak, dialah yang disebut antikris itu. Ya, jadi kita harus Nah, mengerti ada sekarang Bapa, Bapak ada yang kamu kita maksud itu siapa? menghormati Bapa, kita harus menghormati Berarti anak sama Bapak seperti yang kita menghormati Bapa. berarti Bapak yang kamu maksud itu siapa? Bapak itu ada banyak loh, iblis juga Bapak tuh. Nah, udah Itu berantem kan dah. pikiran cetek kamu hanya mengarah ke iblis. Nah. Sama iblis mungkin. Jadi ini bukti dia nggak ngaku Yesus sebagai bapaknya, Kamu nggak bisa maka diskusi, iblis lah bro. bapaknya. Kamu sekarang framing-framing. Kamu diskusi Bukti. sekarang. Aku juga Udah masuk dikit. menuduh-nuduh. Aku juga masuk dikit gini ya. Jangan Saya nggak mau mengadu berantem, ya. jangan berantem. Kita dulu ya. Kita dulu Pak Jangan Tarkan. berantem. Kalau saya lihat Saya gitu dulu, ya. biar saya arahin Saya dulu bang mereka, satu saya arahin. satu setengah menit saya. Kalau saya lihat teman kita Yesus Orli ini itu Tuhan satu. Mau dia siapapun itu Tuhan satu. Mereka mudah menjelaskannya begitu. Bukan Tuhan Ya, satu, bro. Saya dulu bang. Mereka mengatakan Tar dulu Yesus nanti itu saya ada Bapa. baca dulu. Mereka Yang mudah dulu menjelaskan. otentik. Dengerin dulu. Mereka mudah menjelaskan. Kalau Tritunggal itu agak sulit dijelaskan. Kenapa? Cenderung ada 3 Tuhan di surga. Kalau mereka Oneness ini ya satu Tuhan. Gitu loh. Iya, Itu sih konsekuensinya intinya. gini, bro. Udah tuh Konsekuensinya dijelaskan kalau kalau- kita Udah faham, konsekuensinya kita Tuhanmu lihat. tiga. Akui Mereka aja mengatakan Tuhanmu Yesus itulah tiga. SWT. Kalian mau terima itu? Akui aja Tuhanmu tiga. Kenapa kamu malu? Oh iya, aku itu menyembah kan Yesus yang tunggu-tunggu. bukan Bapa, Yesus yang bukan Bapa, yang bukan Roh Kudus. Jadi ada 3 di sorga. Tiga-tiganya ada gitu. Ada 3 Oke, hak. Memang saya- aku akui aja. ada 3 realita Saya jadi di dalam penengah diri dulu. Allah. Ada 3 Tuhan. Tetapi Allah Saya itu jadi Esa. penengah dulu. Saya penengah dulu. Jadi gini,
sebenarnya kalau yang disebut orang Yohanes, orang disebut Tritunggal, mereka ini sama-sama mengakui Esa. Itu pertama. Yang kedua, ya orang yang menyebut Yohanes, dari apa yang saya coba pelajari, dengar ya, bukan pelajari, dengarlah dan saya coba cermati. Orang yang menyebut Yohanes, mereka juga percaya yang namanya Bapa, mereka juga percaya Roh Kudus, mereka juga percaya Yesus. Apalagi Tritunggal lebih percaya lagi. Mereka tidak percaya, terangkan. Mereka tidak percaya, mereka Dia terang percaya dapat musuh Yesus. lagi. Yesus itu Lah, adalah ini Yesus itu adalah- otentik, ini nggak tahu. Jangan beda-bedakan mereka lagi. Sebentar dulu. Kamu aliran apa Mereka kamu? bentar dulu sebentar. Mereka percaya tetap Yesus. Hanya gini. Kalau Yohanes, mereka percaya Yesus itu Bapa dan Tritunggal tidak terima bahwa Yesus itu Bapa. Nah, sekarang supaya kita ilmunya berkembang, dipertajamlah mengapa Tritunggal tidak percaya Yesus Bapa, tapi lebih spesifik, jangan mengambang-mengambang. Dan tolong Yohanes menjelaskan mengapa mereka menyebut Yesus itu adalah Bapa. Itu aja dulu Udah fokus, jelas, biar Maliki nanti ada udah ini. nggak bisa jelasin. Silakan. Dia udah lari, Silakan, udah kabur dia. Oke, sekarang otentik Satu-satu, jelaskan. satu-satu ya. Saya jelaskan. Oke. Ya. Bapa dengan Allah itu berbeda. Karena Yesus mengatakan, Bapalah yang mengutus aku datang ke dalam dunia ini. Ya. Dari statement yang satu itu aja udah jelas kita bisa melihat bahwa Yesus memang diutus. Ya, sama seperti teman-teman muslim bilang Yesus utusan. Berarti ada yang mengutus dia. Siapa yang mengutus dia? Yesus mengatakan, Bapalah yang mengirim atau mengutus dia ke dalam dunia. Di sini ada dua entitas yang berbeda, yang mengutus dan yang diutus. Bapa dan anaknya. Yesus sendiri mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Ya, kalau sesuatu yang datang dan keluar dari diri seseorang, berarti itu ada dua entitas yang terpisah. Jadi Bapa dengan anak itu dibedakan, tidak sama mereka. Walaupun orang Kristen bilang hakikat mereka sama sebagai Allah. Tetapi keberadaan mereka, pribadi mereka itu berbeda. Yesus juga mengatakan, barang siapa tidak menghormati anak, sama seperti menghormati Bapa, tidak layak masuk kerajaan surga. Berarti ada dua entitas yang harus dihormati di situ. Ada yang dihormati sebagai anak, ada yang dihormati sebagai Bapa. Dan begitu banyak ayat-ayat di Alkitab yang mengatakan ada anak, ada Bapa. Ada yang mengutus, ada yang diutus. Itu semua dinafikan oleh Yohanes ini. Mereka mengatakan, tunggu dulu. Mereka menafikan semua ayat-ayat itu dan mengatakan bahwa mereka menafikan semua ayat-ayat itu. Dongengnya udah selesai. Bapa lah yang mengutus Bapa. Yesus adalah Bapa. Oke, cukup. Saya kumpulkan dulu ya pernyataan daripada Sotsukai. Siapa tadi si yang kawan ini. Jadi satu, karena Yesus disebut utusan. Ya. Sotsuka tolong dengar ya, utusan. Yang kedua, diutus bukan utusan. Diutus. Suara gue masuk nggak? Masuk ya? Enggak ya? Terus yang kedua kata dia tadi karena Bapa dan anak itu harus dibedakan sebab keluar dari Bapa. Kan begitu ya? Nah, terus yang ketiga bahwa yang terakhirnya apa? Yang terakhir tadi ya? Semua harus menghormati anak sama seperti menghormati Bapa. Semua harus menghormati Bapa sama seperti menghormati anak. Oke, ya. Tiga ini ya, Sotsuka ya. Silakan Sotsuka, silakan. Oke. Tadi saya dengar dia ngomong bahwa berbeda Bapa dan Allah itu. Itu poin pertama. Aduh, ini framing lagi. Saya nggak bilang begitu. Jadi, Allah berbeda dari Yesus. Bapa berbeda dari Yesus. Tadi di awal kamu bilang begitu, ada rekamannya. Jadi Saya kita bilang begitu, saya dengar bilang baik-baik. Bapa berbeda dari Iya, entah kamu kepleset lidah atau apa, kamu bilang gitu. Ya. Diterima aja saya mungkin koreksi langsung. Itu orang dengar. Saya bilang Orang Bapa dengar berbeda itu. dari firman-Nya. Jadi jangan kamu bahas sesuatu yang salah.
Iya, gua saksi itu kepleset atau suka lu kayak gitu aja, nggak ngerti. Iya, artinya kan disebut kan. Kan makanya gue Lanjut aja, Ustaz. ulangi. Suka, lanjut. Ya Bahas udah. yang berbeda tadi. Kenapa Bahas yang kamu berbeda tadi. harusnya jangan menyangkal kalau Enggak, kamu akui aja. memanfaatkan kelemahan orang gitu loh. Padahal esensinya kamu cakep. Itu yang Ini salah. bukti bahwa Fokus yang 3 tadi aja, Suka. Fokus yang 3 tadi. oke. Jadi saya ngomong ya. Nah, di 1 Korintus 8 ya ayat 6. Ini kita pakai nih ayat, bukan ngarang bebas. Hanya ada satu Allah saja. Hanya ada satu. Diam kamu. Ya, Ya, saya gimana ngomong ayatnya? kamu Saya tanya catat. kamu jangan langsung emosi gitu. 1 Korintus berapa? 1 Korintus Jadi berapa? Tritung itu mendengarkan 1 Korintus 8 ayat 6, Tritung, tungtung. Oke. Di situ dikatakan hanya ada satu Allah saja. Satu Allah saja. Oke? Yaitu Bapa. Oke? Nah, Terus. artinya Allah itu hanya satu. Oke? Tidak ada Allah selain Bapa. Oke, setuju? Nah, dan satu Tuhan Yesus Kristus. Oke? Terus? Nah, kita buka nih. Kita buka di Roma 10 ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Ini mengkonfirmasi bahwa 1 Korintus 8 ayat 6 hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa dan satu Tuhan Yesus Kristus, itu tidak dibedakan. Artinya Allah yang satu itu adalah Tuhan itu. Kamu dapat bantah dalil ini? Nggak perlu ngarang Bisa. bebas gitu. Bisa saya bantah. Oke. Tenang aja. Udah selesai. Oke, Tunggu, buktikan diam, kalau kamu. jangan disaut. Lanjut, Tot Suka. Oke, jadi Paulus sendiri katakan, nah diperkuat lagi sama Rasul Yohanes di 1 Yohanes 5 ayat 20. Kita pakai dalil semua nih. Supaya jangan dibilang ngarang. 1 Yohanes 5 ayat 20. Ya. Oke. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Ya, oke, mengenal yang benar ya. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam yang benar itu bagaimana? Di dalam anaknya Yesus Kristus, oke? Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Oke ya, di sini dibilang dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Kita buka Yohanes 17 ayat 3. Ya. Ini tidak dibedakan Yohanes 17 ayat 3. Bukan ada dua yang berbeda. Melainkan ini satu. Inilah hidup yang kekal. Sama ya. 1 Yohanes 5 ayat 20. Inilah hidup yang kekal. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Apakah berbeda? Tidak. Karena Yohanes 17 ditulis oleh Rasul Yohanes dan 1 Yohanes 5 ayat 20 ditulis oleh Rasul Yohanes juga. Allah yang benar itu adalah satu-satunya, yaitu mengenal Engkau yang benar, yang ditulis di dalam Yohanes 17 ayat 3 dan 1 Yohanes 5 ayat 20. Berbicara anak, berbicara tentang Allah Bapa yang merendahkan dirinya, berinkarnasi menjadi manusia. Dia lagi, bukan ada dua entitas. Oke, itu aja, Bang. Udah ya.
Udah lanjut, Udah? lanjut. Iya udah, ya, Oke. jangan asumsi ya. Nah. Dari semua ayat-ayat tadi, kita jelas membaca di sana. Ada Allah, ada anak Allah, ya, ada Allah, ada Yesus. Semua ayat itu menjelaskan ada dua entitas di situ. Nah, kalau kamu baca ayat ini, kamu mau mengabaikan ayat yang mengatakan Yesus itu datang dan keluar dari Bapa. Kamu mau mengabaikan Yohanes 1 ayat 1. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah bersama-sama. Ada dua entitas di situ. Kamu yang hanya menyangkali, kamu hanya mengambil beberapa ayat yang kau tafsirkan seolah-olah Bapa dan Anak itu satu. Padahal bukan itu maksudnya. Oh, Yesus Bapak dan sedang anak bukan mengajarkan- satu ya. Baru ketahu. Iya bukan, Bapak bukan dan Anak bukan satu dalam satu pribadi, bukan. Kamu yang mengatakan Bapa dan Anak itu hanya satu, artinya Yesus itu adalah Bapa. Jadi Itu yang kamu katakan, Tuhanmu kan? berapa? Tuhanmu ada Itu berapa? Lah bukan satu berapa? Lah bukan satu berapa dong? Tunggu dulu Maliki, jangan ikut, jangan disaut-sautin dulu. Ayo, Ya, tunggu Maliki, dulu. kau Maliki. udah kau kan tadi kenapa Oh. masih bangkit lagi? Oh udah. Jangan, oh, lanjut aja. ya udah. Lanjut, enggak, diam dulu Maliki, diam Ya. dulu. Suka. Ya, lanjut, otentik. Lanjut, Iya. lanjut, otentik. Kalian Lanjut. kan mengambil ayat-ayat itu dan kalian menafsirkan bahwa Yesus itu sedang berbicara tentang Bapa yang adalah dirinya sendiri. Kan kalian gila mengatakan itu. Yesus itu berbicara apa yang di sana. Yang tidak terlihat itu. Dia bukan berbicara tentang dirinya. Sebenarnya ini Bro Handi yang atasi. Ini sedikit lagi syahadat kok. Udah diam. Sedikit diam. lagi syahadat ini, Bro Andi. Maliki, jangan dulu. Kau jangan- Tolong dulu, biarkan dulu, biar. Ya, Menginterupsi orang. lanjut. Lanjut, Oten, lanjut. Ayat Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, dalam anaknya. Di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya memang betul kita mengakui Yesus Kristus itu adalah Allah. Allah yang Allah benar. dan manusia. Tetapi Yesus itu disebut anak. Allah yang benar ada Kalau berapa? ada anak, ada Bapa. Allah yang benar ada berapa? Ayo. Allah yang benar itu satu, bodoh. Tetapi Ya, bukan satu yang Nggak boleh. Bro, Prit, kartu kuning. Prit. Ya, Iya, kartu oke, kuning, oke. Bro Tapi Ten, bukan seperti jangan yang boleh. kamu pikir, tidak seperti yang kamu pikir Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Karena kami mengatakan Ya. Allah itu Allah itu Tritunggal. Allah yang benar siapa? Yesus atau apa? Yohanes Allah yang 17 benar itu ayat Allah 3, Yahweh. mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Tunggu dulu, Suka Bro, Suka Ini Malik. waktu saya. Udah ya, Oten, udah. Cukup. Allah Udah. dia bertanya Allah kalian berapa? Iya, Dia bilang, Allah yang benar ada satu. berapa? Satu. Ya siapa Allah yang benar itu? Tunggu satu dulu, itu siapa? Maliki, Allah yang biar benar dia itu selesaikan. Allah Yahweh. Oh, Yahweh Allah bukan Yahweh Yesus. itu adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tiga. Yahweh itu adalah nama keagungan daripada Allah itu sendiri. Allah Oke. yang Tritunggal Di, itu. di 1 Yohanes Oke, 5 ayat 20 cukup ya. Udah, terangkan. Tunggu dulu, terangkan Maliki. lagi. Cukup. Terangkan, Oten, bentar cukup dulu. dulu. Nah, sekarang Terangkan. Maliki, silakan Maliki. Ya. Silakan Maliki. Oke, saya tanya. Allah yang benar di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 siapa di situ? 1 Yohanes 5 ayat 20. Ya, siapa Allah yang benar? Dia mengacu kepada gini, saya baca ya. Akan tetapi kita tahu bahwa Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Ya. Dan kita di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Iya, siapa Allah yang Ya. benar di situ? Allah yang benar itu Allah Yahweh. Yesus itu bagian daripada Yahweh. Firman itu bagian dari Yahweh. Kamu gak paham konsep Tritunggal masalahnya. Rex. Kamu Ya. selalu berpikir hanya ada Saya satu entitas. saya serahkan ini Bapa ke dan Yesus Kores hanya dan Bapa. Handi diatasi aja. Kalau boleh disadatkan aja, Bro. Enggak, ini pertanyaan gua ya. Ini pertanyaan gua bakal bikin pedih ini. Siap-siap. Tapi Kalau dia nyampe berpikir ilmunya hanya sama apa? kayak gua lo, kalian Malikil dan Tosuka. Gua pengen tahu Tritunggal itu gua adanya ikut dari nggak? kapan? Silakan. Boleh terangkan boleh. Oh, bagus. Boleh. Apa pertanyaannya? Tritunggal itu adanya dari kapan? Ada sebelum Masehi. Sebelum Masehi sudah ada.
Ya, silakan dijelaskan. Ya, jadi Tritunggal itu pada mulanya secara etimologi dipakai oleh kaum pagan. Itu di abad pertengahan Ini udah mulai 2 ke 3. ini mengenai Mantap. ini. Buktikan, Bang. Ini Jangan Pakai data dong, jangan asumsi. Datanya mana? Buktikan data, Bang, biar Oke, mereka oke. paham. Lu Data ya. kayak data. Ki data. Ratih Oke. Trans aja lu. Oke, Pakai data dong. Data, Sip. data. Oke, ini ya. Oke. Jadi Tritunggal itu pertama itu oleh Platonisme. Nah, Ajaran pagan nih, Bro pagan. Triun. Lalu dari Plato diadopsi oleh Valentinus. Nah, dari Valentinus diadopsi oleh Titanus. Dari Titanus diadopsi oleh Athanasius. Nah, itu sejarahnya. Nih, di sini. Oke. Berarti saya boleh dong Biar mengungkap sejarah biar ulang ini ya. biar makin kejang-kejang iblisnya Berarti tuh. saya bisa dong seperti itu ya, mengatakan Yohanes ini bidat yang baru lahir ya. Pakai data, pakai data. Tapi Apa nanti hubungannya waktunya ini dengan- dulu, gue pengen tahu. Bentar ya. Ini Valentinus. Nah, Dikirim ke Kores nanti, Bang, biar dia hantam tuh. Kalau gua ada sendiri, kalau gua data itu gua ada sendiri. nih. Ya, Valentinus. kami juga punya data. Kami Iya, punya iya, data bahwa iya, mereka iya. ini bidat yang baru datang ini. Iya, Baru lahir. Ya, nanti. Baru lahir kemarin sore ini mereka. Valentinus adalah salah satu seorang Kristen perdana yang berusaha untuk menghubungkan agama Kristen dengan Platonis. Jadi Valentinus mengambil konsep-konsep dualis dari dunia Platonis. Nah, konsep Platonis tentang teologi Platonis itu adalah Bapa itu tidak mungkin diam di dalam rahim. Konsep Platonis dan konsep Valentinus di sini. Nah, teologi, bentar ya. Teologi. Jadi teologi Tritunggal itu teologi pagan sebenarnya. Bentar. Oke. Doktrin, doktrin. Nih. Oke. Nah, jadi ajaran belakang ini diadaptasi oleh doktrin tentang Tritunggal kekristenan Nikea. Nah, itu diadaptasi oleh dari Platonis. Sejarahnya Platonis, lalu Valentinus. Dari Valentinus, lalu siapa? Tetanus. Dari Tertullianus. Tertullianus. Lalu Athanasius. Nah, itu jalurnya. Sengaja Herdi sengaja. Bukan sengaja. Bukan. Nah, gini ya, peneliti lalu ke sekolah. Bentar, mana dia ya? Tentang Bapak itu tidak mungkin lahir, mana ya? Injil kebenaran muncul. Oke, bentar. Lu kontrol F lah, lu kontrol F. Diketik kata-katanya. Iya, bentar ya. Iya, sudah. Bapak coba. Nah ini nih. Valentinus dan para pengikutnya percaya bahwa Allah Bapa yang tertinggi tidak dapat dikandung dan tidak dapat dipahami. Itu kan? Nah, ini adalah paham Platonis yang diangkut oleh Valentinus dan diteruskan oleh Titanus dan diambil oleh Athanasius dan diimani oleh Tritung sekarang ini. Mantap. Itu sejarahnya. Oke, lanjut. Makin luka. Aduh. Lukanya makin lebar. Ini Tosuka dari kapan lu jadi apa brutal begini bahasanya? Dulu lu lemah lembut ini bre, lemah lembut lemas lu. Ini mereka Memang tetanus itu kan luka borok, Bro, yang hanya bisa amputasi. Karena mereka Tetanus ini itu hanya bisa diamputasi, Bro Trio. Sekarang begitu. Makanya tetanus itu akhirnya murtad Satu-satu kan. dulu. Selayar kamu. Siap. Jangan diprovokator dong. Enggak, gua enggak provokasi, enggak. Ini sekarang waktunya otentik. Nah, otentik. Kalau lu nggak sepakat dengan mereka, data lu apa? Tritunggal itu di zaman Yesus. Habis itu baru lu kasih tahu mereka ini adanya kapan. Silakan. Jadi bisa aja terserah mereka bawa data-data seperti itu. Adapun data itu tidak membuktikan bahwa Tritunggal. Jangan iler, mana data? Jadi Open cam mereka dong. ini hanya membawa data-data yang sepertinya akan mereka gunakan sebagai dasar pembenaran daripada doktrin mereka yang sesat itu. Mereka bilang Platonisme lah, apalah, ya segala macam. Ini Tidak bisa, karena memang ada mungkin kemiripan atau apapun, itu tidak otomatis mengatakan satu pemahaman itu salah. Tidak begitu logika berpikirnya. Bisa saja itu benar, gitu loh. Bisa Jadi yang kamu mereka bawa loh, itu ajaran pagan loh. Iya. Bisa saja Jadi itu gini. benar ya, pagan bener jatuhnya. Pagan bener pagan. Bukan
Lu gak usah ikut-ikutan. Emang orang ini gak tahu apa-apa nih, asal Iya, ngomong. secara logika. Enggak, maksud kita gua gini berpikir loh, lu begitu. open cam dong, tunjukin data lu bahwa Saya itu nggak tidak bisa benar open kayak cam. gitu-gitu Saya loh. nggak Open bisa cam dong. Saya nggak bisa open cam. Ya, saya belum Oh. bisa open cam. Jadi saya hanya Ya paling tidak lo ngomong, oh data gue ada di sini nih, nanti kalian cari. Nanti kita Jadi cari, di awal ngomong aja abad datamu. ketiga, di abad Ngomong aja ketiga datamu, nanti itu kita cari. Sudah ada ajaran yang mengatakan bahwa Allah itu hanya satu, ya, mirip seperti mereka ini, tapi berbeda. Siapa? Mereka bilang bahwa hanya Siapa? Allah itu hanya satu. Siapa Arianisme. namanya? Arianisme. Mereka mengatakan Allah itu hanya satu, ya. Jadi mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Nah, mereka ini kebalikan daripada Arianisme. Mereka ini mengatakan Nah kalau gitu kita Kalau bukan Arian gini, dong. tunggu. Kalau gitu kita Kalau bukan kalau Arian dong. tunggu, Suka, Kenapa tunggu. lu Kalau salahkan? mereka kebalikan, ngapain lu bahas kan nggak nyambung jadinya. Gak nyambung orang ini. justru ini bidat dari bidat ke bidat. Lah. Bidat mengatakan Kamu mau Arianisme- membuktikan bahwa satu kamu yang bidat. Arianisme- Dengerin dulu, satu bidat Arianisme Dia mau buktikan mengatakan kalau bahwa dia Bapa yang itu bidat. hanya satu, ya kan? Yesus itu adalah ciptaan. Mereka ini kebalikannya. Memang Bapa itu hanya satu, Allah itu hanya satu, hanya Bapa, Yesus itu Bapa. Tapi Bapa itu sudah nggak ada bagi mereka ini. Yesus bapak gak ada. Gimana sih? Satu bidat ini meninggikan Yesus. Satu Yesus bidat kan meninggikan bapak, Yesus masa sebagai bapak gak ada? Mereka ini meninggikan Yesus setinggi-tingginya sampai mengatakan Bapa itu. Oh, jadi kamu gak meninggikan Yesus? Kalau gitu kamu gak meninggikan Yesus? Kami meninggikan Yesus sebagai Nah, Mesias. setinggi sebagai firman apa Allah. kamu tinggikan Yesus? Dua- Setinggi dua apa? entitas yang berbeda. Bukan Apa seperti kalian ada yang meninggikan setara Yesus, dengan Yesus? Tetapi mengatakan Yesus itu Apa adalah Bapa. ada Itu Allah bedanya, yang bodoh. lebih apakah Ya, ada yang pahami itu. sama dengan Yesus? Apa ada Allah yang Jadi sama kalian dengan itu Yesus? bidat yang meniadakan Bapa dan anaknya. Berarti Kalian tidak tiga menghormati betul. anak seperti menghormati Bapa. Kalian tidak menghormati Bapa seperti menghormati anak. Karena bagi kalian hanya ada Bapa. Yesus itu Dan adalah lucu Bapa. ya, Prokores ya, dia bawa data Arius. Lalu dia bilang kita kebalikan. Gak Kebalikannya usah kau apa? ngadu-ngadu ke orang. Gak usah kau ngadu-ngadu ke orang. Enggak, kamu datamu itu lemah. Kamu belajar ke Erben Data, sana. bro. Bukan data, asumsi. Belajar ke Erben. Asumsi yang dia bawa. Gurumu Erben itu udah dibaptis, Sejarahnya, sudah jadi dicukur orang jenggotnya. Enggak ada Ya, isinya. baru ini ajaran baru ya baru muncul. namanya Bukti Oneness kan, Pentecostal. ajaran pagan. Kamu nggak Oneness bisa membuktikan Pentecostal bahwa mengatakan ajaranmu Yesus itu bukan sebagai ajaran Bapa. pagan. Berarti Otentik. benarlah. Ini mengatakan Gini Yesus otentik, sebagai gini. Bapa. Ajaran baru tuh barunya tuh seberapa baru gitu, abad keberapa, tahun berapa gitu Nanti loh. saya baca, tapi setelah ada Tritunggal, setelah ada Konsili Nisea, baru mereka nyadar. Oke. Ya. Gini, konsili Nicea Alkitab mereka dengan nyadar Tritunggal duluan mana? Kitab Kejadian 1 ayat 1 sudah mengatakan ada Allah, Wah, ada Allah dan firman keren, Allah. Tritunggal. Keren, Tritung. Tritung Dari memang paling awalnya suka sudah cocokmologi. ada kemajemukan dalam diri Allah. Wah, Makanya kemajemukan pula. Kau hanya bisa ketawa-ketawa sekarang. Malik. Apa ini bahasa kemajemukan, bro? Kau sudah nggak laku di room kamu kan, makanya kamu ke room Muslim. Emang Tritung itu paling jago ngarang. Sekarang Gitu kan? saya ya Cari Gimana selalu- nih terangkan nih, gue bingung sama Oteri nih, terangkan. No data dia. Saya sekarang ya. Tapi Ya, kalau saya sampai agak lama jangan dipotong ya. Jadi begini. Oke, lanjut. Tunggu dulu, jangan lu jadi begini, jangan lu minta dipotong. Lu ini apa? Nggak jelas nih kelaminnya. Pastikan dulu kelaminnya dia. Aku di dua-duanya. Oh, nggak boleh. Munafik Diam aja berarti. kau, mulut kamu. Jadi begini, jadi Lebih begini. baik kau sebagai oneness, jadi kita bisa hajar kau, terangkan. Daripada Lah, emangnya kaki. emangnya dari tadi kamu ajar apa? Datamu nggak ada. Kalau udah kan aja, begini. makanya kamu Nol besar otakmu. bisa ngomong lagi kamu kan? Gantian. Otakmu nol besar kok dari tadi. Terangkan, lu nggak bisa ngomong, terangkan. Lu nggak bisa ngomong kalau lu belum gini. Gua tanpa lu ngomong kita bisa tahu lu apa. Gini. Diam dulu, Supaya diam. Saya, gini. Gua tanya Supaya satu, saya gua tidak tanya satu aja sama lu. Ntar dulu. Gua tanya Supaya saya satu, lu tidak ngomong wanes. seterusnya. Ntar dulu, Menjelaskan posisi dia, Sebentar. jangan kasih dia Supaya bicara. saya Ya, tidak itu aja. wanes, supaya saya tidak wanes, saya tidak Tritunggal, aku Triteos saja lah. Ayo, Triteos. Ya udah kau sesat kau. Waduh, lu. Keluar kau dari sini. Jadi begini. Sebenarnya kata Ngapain kita dengar pendapat Triteos di sini? Lah,
Emangnya dia ada mulut? Emangnya cuma lu aja yang punya mulut? Otentik. Setidaknya dia bisa bicara. Dia triteos Otentik. bodoh. Iya, Itu melawan setidaknya. syariat juga. Lah, kamu kan Setidaknya- triteos juga. Kenapa kamu ngarang? Setidaknya terangkan Belum itu Triteo. jujur daripada kamu Kita munafik dari Tritunggal. tadi. Daripada Trinitas. kamu Munafik dari makan tadi. 3 ngakunya Ngaku 1, makan 3 ngaku 1, tritung. Oke, saya dulu Ngaku sekarang ya. sapu kamu. Ya coba kita kasih yang triteos ini. Apa? Triteos Atau ngomong apa? aku kalau nggak Kenapa jadi diterima di. triteos yang jadi penengah di sini? Oke, jadi gini. Iya kan Rezeus jujur. Kamu nggak jujur. Kamu yang gak jujur, Malik. Nggak, biarin aja lah, biarin aja. Lalu Tritunggal dikasih ngomong, ini Trimodal gua kasih ngomong. Sekarang Triteos masa nggak dikasih ngomong? Triteos ngomong. Ya udah aku tri Islam aja lah, tri Islam. Daripada Islam, Islamnya apa aja dong? Gak jelas kelaminnya. Gak jelas dia ini. Jadi Apa sih? Cepet terangkan cepet. basic sebenarnya adanya Tritunggal Cari aman, ini kayaknya. adalah sebab dari pertanyaan baik murid-murid Yesus juga perkembangan daripada kalau saya bilang Bapak gereja ini kan luas, termasuk nanti pada abad-abad kedua, murid ketiga setelah murid Yesus kan, murid Yesus punya murid lagi kan gitu. Mereka bertanya sebenarnya dari Matius pasal 16 itu. Ya, Matius pasal 16 itulah awal permulaan pertanyaan. Siapakah aku ini? Kan itu yang menjadi pertanyaan Yesus pertama. Yesus sendiri bertanya kepada muridnya untuk mengajari mereka supaya mereka mengenal siapa Yesus. Nah, ada pertama ditanya menurut orang lain. Menurut orang lain mereka kasih tahu, ada yang berkata nabi, ada yang berkata Elia, ada yang berkata engkau adalah salah satu nabi yang akan datang. Nah, dan itulah dia disebut Yesus itu. Nah, ada juga pertanyaan Yesus yang kedua. Nah, kalau menurut orang lain seperti itu, menurut kamu. Nah, saat bertanya menurut kamu, pertanyaan ini tidak ada yang bisa menjawab dari antara muridnya, hanya satu. Siapakah itu? Itulah yang bernama Petrus. Apa jawab Petrus? Engkau adalah anak Allah yang maha tinggi. Nah, jadi ini sebenarnya menjadi sebuah perbincangan yang sangat tajam di antara murid-muridnya juga, termasuk di antara murid-murid generasi ketiga. Ada yang percaya hanya melihat dari sisi kemanusiaannya, tetapi ada juga percaya seperti yang dilihat oleh Petrus dari sisi keilahiannya. Nah, ini terus berkembang. Nah, kalau kita lihat terus berkembang hal ini, mari coba kita dasari seperti apa yang dikatakan oleh Petrus, bahwa engkau adalah anak Allah yang maha tinggi. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang Yesus masuk pada bagian ilah yang maha tinggi, anak Allah yang maha tinggi, inilah sebenarnya awal mula sebab akibat daripada Tritunggal itu. Maka kalau sebelum-sebelumnya kita lihat sebenarnya duit tunggal. Itulah pemahaman orang Yahudi, yaitu firman dan roh. Nah, tetapi setelah terus dikaji, itulah makanya kalau kita lihat kan ini peperangan terus itu abad kedua, abad ketiga, bahkan abad yang kita tahu yang namanya udah panjang lebar nggak ada dasarnya ini. Udah. Jangan dulu langsung gatal Maliki. Udah, nggak ada dasarnya. Dasarnya di mana? Dasarnya di mana? Diam dulu. Nah, dasarnya di mana? Disitulah perdebatan. Iya, dasarnya di mana? Secara sejarah tadi kan sudah disebutkan oleh Maliki perkembangan itu. Maka sampai sekarang dipahamilah bahwa adapun Yesus adalah manusia tetapi anak Allah yang maha tinggi. Ada keilahiannya tetapi ada kemanusiaannya. Itulah yang sekarang kamu nestorian sebenarnya itu. Udah, nestorian saya ya. Iya, itu nestorian itu. Oke, saya buat saya nestorian aja. Ya, deh. kasih Jadi saya bantu kasih tahu gendernya supaya kamu tahu. Oke, nggak apa-apa. Nanti kamu nestorian Islam nggak apa-apa. Jadi nggak ada nestorian Islam, nestorian ya Kristen. Inilah cikal bakal daripada Tritunggal itu disebut Yesus sebagai bagian daripada keilahian itu. Tetapi kalau kita lihat di dalam keseluruhan Alkitab memang benar.
Keilahian Yesus itu, keilahian Yesus itu kuat dipertajam, itulah yang dipertajam oleh Yohanes. Tetapi kemanusiaannya Yesus itulah yang dipertajam oleh Tritunggal. Sampai kapanpun yang namanya Tritunggal, dia akan bertahan bahwa Yesus kemanusiaannya akan ditonjolkan. Iya, memang Tritunggal nggak akan Sampai punah. kapan dulu, Maliki? Jangan Tritunggal nggak dipotong-potong akan orang punah bisa. karena sudah dinubuatkan Diam dulu, penyesatan Maliki. itu harus Aduh, ada. Maliki. Begitu Maliki, loh. diam dulu, nanti setelah saya. Bukan nggak ada Biarin isinya, dulu. nggak ada dasarnya. Diam Coba dulu, saya tanya, Maliki. dasar Diam argumentasimu dulu, dari mana? Coba. Diam dulu, Maliki. Dasar Makanya diam argumentasimu dulu, dari mana? dengar dulu, Maliki. Iya, ada dengar. nggak dasarnya? Argumentasimu punya dasar nggak? Makanya dengar dulu. Saya kan mau Iya, menjelaskan coba sebut bagaimana. satu aja. Dasar Iya, argumentasimu di mana? Diam dulu. Sebut Ma. satu saja. Apa dengar dasar? dulu. Iya, dasar sebut saja. Dasar argumentasimu dari mana? Lah bagaimana saya menyebut kalau Iya, kamu sebut ngomong? satu saja. Coba, monggo. Nah ya, oke. Apa? Nah, itulah makanya kalau kita lihat salah satu contoh, Aduh, kalau disebut pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu itulah menyatakan bahwa di sana ada keilahian daripada Yesus. Kalau kita lihat lagi bagaimana Yesus berkata dirinya satu dengan Bapa, di sana juga adalah keilahian Yesus. Kalau kita lihat lagi bahwa aku turun dan datang dari sorga, kamu dari bumi, itu juga adalah keilahian dari Yesus. Itu keilahian yang kita tidak bisa pisahkan dalam Aduh, ngalor ngidul. Ini narasi pagan ini. Tapi kalau pagan. diam dulu. Itu narasi Tapi kalau pagan kita- itu. Itu narasi pagan. Dulu Maliki. Aduh, itu narasi pagan itu. Nah, oke. Ya kan Oke, Teos, nggak apa-apa. sebenarnya Aku kasih dari aja Pagan. lah. Aku dari Udah. Dari Tripagan saya sekarang. Nah, Iya. jadi Jangan kalau asal kita bunyi lah. lihat- Jangan kalau menambah kita lihat penyesatan. apa Boleh, yang- iya, kalau kita lihat deh. apa yang diam Wih, dulu, wih. Maliki. Udah asal bunyi. Tunggu, asal tunggu, bunyi. Maliki dikit lagi. 30 Udah, detik, silakan udah, terangkan. Udah, Ya, nggak ada 30 dasarnya dia. 30 Aku, lagi, 30 aku lagi. ini Yotefabe, itulah namaku. Jadi gini, Aku kalau tidak kita memberikan lihat, kemuliaanku. Tunggu dulu. Kalau kita Udah, lihat kamu asal orang bunyi. Tritunggal memperkuat Aduh. dasar-dasar mereka, maka Tritunggal Sabar, tidak Her, bisa- sabar, Her. Waktu banyak kok. Ya, Kalau dia Tritunggal tidak bisa apa? Tritunggal tidak bisa Udahlah, ini memisahkan asal bunyi, dirinya ini nggak ada dasarnya. bahwa kemanusiaan-manusianya Yesus itu fakta. Ini Bahwa sama-sama kemanusiaan dengan bicara Yesus dengan menebus- orang gila, nggak punya dasar ini. menebus dengan darahnya yang kudus itu fakta. Nggak bisa kita lepaskan analogi dari hal seperti itu Udahlah, yang menguatkan Tuhan. Tritunggal. Aduh, Makanya saya bilang malu-maluin. tadi selayar dan teman-teman, saya di tengah-tengah karena konsep saya pemahaman Udahlah, begitu. terangkan Silakan. malu-maluin. Narasi pagan kau Nah, ya baca udah. di sini. Nah, Udah. sekarang Her, udah habis deh, Her. Udah, saya bantah satu aja, satu ayat saya. Kau konsisten. Tadi kau Udah. bilang Iya, iya. dia sebagai jujur. Oten nanti dong. HRD udah baris dia, barisan pertama. Yuk. Udah. Ini satu ayat saja saya bantah. Aku ini Yotefabe, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Ya, garis bawahi, terangkan. Dari tadi asal bunyi kau. Atau kemasyuranku kepada patung. Udah, titik, selesai, game over. Sampai Tritung pun gugur semua. Aku tidak akan Selesainya memberikan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Itu aku itu siapa itu? Yang berkata Aku itu siapa? Aduh, aku ini Yotefabe, itulah namaku. Iya, Pak, Kalian itu ini dalam pengertianmu hanya Bapak tok kan? Itulah kesesatanmu. Aku itu satu. Aku itu memangnya berapa? Allah yang Esa. Aku itu emang aku itu emangnya berapa, Oon? Aku itu emangnya berapa, Oon? tiga bro, aku itu tiga. Aku itu tungtung. Aku karena dia Esa. Aku itu Esa. tungtung. Esa itu jangan kamu pikir matematika gitu. Kamu harus pikir matematika, otakmu makin Aku error. itu otakmu hanya satu error. biji. Aku Bang, itu. Bang Malikil, Aku di situ, Iya. aku biji, Bang Malikil, itu aku ini ada 3 bang. Iya, Jadi betul. sekarang kalau aku maki Oten, kalau aku maki Aku ini otentik itu maksudnya bukan aku aku, Allah yang Esa. itu pribadi lainku Bukan bang. satu biji ini. Otentik, pengertiannya. goblok, itu pribadi lainku yang ngomong tadi. Jadi kalau kau mengambil aku ini satu biji. Jadi bro Triun, kalau Tritung, Ngadu-ngadu kau sekarang. Bang Handi, kalau Tritung itu menghujat
Islam itu kalau dilapor polisi dia nanti ngaku bukan aku yang menghina tapi firmanku, suaraku. Pak polisi tangkap suaraku Pak polisi gitu, otentik itu goblok gitu. Slayer. Aduh. Apa? Slayer. Kira-kira saya cocoknya kemana? Ke Wanes apa ke Tritunggal? Lu Tritunggal, Bre. Lu Tritunggal. Makanya Bro Triun mereka itu suka menghujat karena mereka mikirnya kalau mereka menghujat kan bukan mereka suara Yang di penjara mereka. ini, yang di penjara mulutnya ya. Yang di penjara suaranya memang Bukan mulutnya, suaranya. Oh, emang suaranya ya. Tungtung itu udah gila dia. Tungtung itu udah gila dia. Kamu Tungtung itu. pikir dia, Jadi suaranya dia yang sedang diproses menutup ya? dirinya. Iya. Suaranya yang diproses bang. Jadi Bukan aku yang menghujat, itu suara aku. Pak. Suara ini apa? Suaranya pakai baju oranye. Nah, ya, itu ya. itu kemarin Iya. si Rudi Yohanes. Saya tanyakan si Dia Rudi Yohanes pikir pertama kalau Tuhan begini. bilang aku, Otentik, Tuhan itu otentik. menghitung dirinya sebagai Otentik satu. sebentar. Saya cerita tentang Rudi Yohanes. Kemarin kan saya debat dengan Rudi Yohanes. Nggak Saya usah. tanya, firman itu Bapak bukan? Dia jawab apa? Bukan. Oke. Saya analogikan. Anggaplah Rudi Yohanes ya terpeleset dengan ucapannya, dengan perkataannya, terpeleset hingga menghujat agama orang. Lalu ada yang merekam, dilaporlah polisi. Pak polisi, ini Rudi Yohanes menghujat atau si Otentik menghujat agama orang. Ada kan rekaman suaranya? Datanglah polisi ke rumah Otentik. Halo Otentik, kamu akan diproses, kamu ditangkap karena menghujat agama orang. Nah, Otentik dengan sangat gampang dia memakai rumus Tritung untuk menjawab polisi. Jawabnya begini, wah itu bukan saya Pak, itu suara saya. Pak polisi bingung, dia langsung telepon. Halo rumah sakit bodoh. jiwa. Halo Tritunggal rumah tidak sakit begitu jiwa. konsep berpikirnya, Ada orang gila di Marikil. sini. Lalu Otentik Marikil, berkata, kamu jangan menyesatkan bentar orang. bentar dulu. Tritunggal Otentik berkata, mengatakan ya suara Bapak, firman Bapak dengan Bapak itu adalah satu. oh jadi Ya, firman satu Bapak hakikat. bukan? Firman Bapak bukan? Satu hakikat mereka. Saya tanya firman Iya. Bapak bukan? Firman Bapak bukan Bapak secara pribadi. Nah tetapi itu berkat makanya, secara hakikat. makanya itu teologi orang gila itu. Makanya otentik, hujat otentik. Makanya kamu itu, makanya Tritung itu suka menghujat agama orang karena dia pikir kalau dia hujat nanti bukan dia yang ditangkap tapi firmannya, suaranya Tungtung yang ditangkap. Jadi firman Allah adalah Allah, Bapa adalah Allah, satu Allah di situ. Tungtung. Sejak kapan nih Jadi kalau Tungtung kamu bisa bawa pintar nih? Analogi kalau misalnya penghujatan agama Sejak seperti itu, kamu kapan salah, nih kamu Tungtung sesat, bisa pintar? Kamu tidak bisa menangkap Tungtung, esensinya. Tungtung. Disitulah kebodohan Nanti kamu kamu. beli susu minum ya Tungtung ya biar cerdas dikit tuh. Kamu harus Tapi bener kan kalau dalam Hanya bisa, otentik, kalau hanya dalam begitu Tritunggal kan kemampuan sekarang. otentik ini gue dikit ya. Tapi kalau dalam Tritunggal kan memang yang disalibkan itu kan perkataannya Bapak, bukan bapaknya. Bukan Iya nggak? bapaknya. Perkataan firman Allah yang telah menjadi manusia. Iya. Nah iya perkataannya Allah kan yang disalib itu kan? Bukan bukan perkataannya. Allahnya kan? Firmannya. Firman itu perkataan, bukan? Lah itu ya udah bener analogi yang tadi. Lu kalau ditangkap polisi menjarain suara lu, bukan lu kan gitu. Bukan, karena orang Kristen mengatakan Eh, Dia firman nyangka, itu adalah Allah. Bapak dia itu menyangka Allah. lagi. Dia menyangka lagi nih Itu anak. adalah Allah. yang disalib Bapak atau Yesus? Jadi Misalnya Tritung gini, ini kalau kita ambil kuliah analogi yang tadi, S1 kalau itu misalkan saya suaranya berbuat bukan dia. seperti itu, polisi datang ke rumah saya, mereka kan menunjukkan rekaman pembicaraan saya kan. Yang ditangkap Ketika mereka siapa? Kamu menanyakan, atau "Ini suara siapa?" kamu? Saya akan berkata itu saya, suara saya. Jadi saya akan dibawa ke kantor polisi. Lah, Bukan saya bilang itu suara saya, kenapa itu buat saya. Bapak tidak berlaku? Kenapa buat kamu berlaku? Buat Bapak berlaku firman Allah sehakikat Lah dengan buat Bapak bapaknya. terlaku ya. Kalau gitu Bapak yang disalib dong. Iya kalau gitu Bapak yang disalib berarti kan? Loh, Parah ini. hakikatnya yang Lo. Ayo. susah banget. Tritung. Ayo. Sudah, ini bagian Slayer ini sampai sadar. Nah, lanjut Kita Slayer. lihat hakikatnya yang sama. Gas Slayer, ini bagian Slayer dan dua hati aja. Beda. Sama seperti kita manusia, hakikat kita Bukan, ini sebagai bukan ke manusia. gua, ini jatuhnya ini ke siapa sih? Ocop. Gini ya, otentik percaya Bapak dan Yesus beda? Beda secara pribadi. Oke, percaya Yesus utusan?
Iya, dia utus bapaknya, tapi bukan Oke. utusan dalam pengertian utusan seperti konsep kalian ya, bukan. Iya, siap. Kalau gitu besok ke gereja Saksi Yehova. Pindah. Oh iya iya iya. Iya, Betul. Biar ada dulu Ini tarian. Saksi Yehova mempercayai Yesus itu ciptaan pertama. Kalau Tapi saya kan Saksi tadi Yehova bilang percaya Yesus firman Allah utusan. itu- Dan Bapa dan Yesus Kalau beda. saya percaya firman Allah itu ada di dalam diri Allah sejak kekal. Makanya Yohanes 1. Oh, berarti gereja Triteos ini Slayer. Triteos. Oh iya, Pak Jody, Pak Jody. Ah, Pak Jody. Cari Firman kasih itu kontaknya Pak adalah Jody, Allah. ngobrol sama Pak Jody. Triteos itu. Siapa Triteos di sini? Ya kamu. Nggak sadar. Kamu apa? Kamu Yohanes. Saya Tritunggal, saya Trinity. Sejak kekekalan ada berapa? Ada 1, 2, 3. Hakikat. Gini, saya tanya, sejak kekekalan ada berapa? Apa? 1, 2, 3. Sejak kekekalan Allah itu Esa. Iya, ada berapa? Ada 1, 2, 3. Dikatakan di sana ada Allah, ada firman-Nya, ada rohnya. Iya, ada 3. Kamu jangan Amir. hitung Tuhan. Tarik. Herdi, sini gua kasih amunisi lu ya. Lu kalau ketemu Tritung, tarik mundur gini dulu. caranya, Bre. Aku puyang nih mau makan bodrek dulu. Iya, iya, iya. Deh. Gini. Ini Gini. baru kali ini, baru kali ini saya debat Ah. mau makan bodrek. Oke. Gini Her. Jelas ya, Malik. Gini, Her. Tobat kau. Iya, iya. Bapak Putra Roh Kudus berbeda, hakikatnya sama. Waduh. Ya. Oke. Nah, sekarang kita di sini ada 9 pribadi. Hakikatnya berapa? 1 ya? Apa 9 pribadi? Ya, ini di sini di Komal ini di room ini ada 9 pribadi ya. Ada 9 pribadi. Hakikatnya berapa? Oh, Satu, bukan, manusia. pengertiannya bukan gitu, bro. Lah, otentik. Sejak kapan kamu bisa pintar otentik? Bukan Triun Slayer hakikatnya manusia atau pribadi dalam Tritunggal itu bisa dibedakan, tapi tidak bisa Dipisahkan. Oh, Cerberus kores. Cerebrus. Cerberus. Kita bukan bida Tuhan. Cerberus sama apa sih? Cerberus itu tuh. ini, Cerberus. Sama apa tuh? Trisula. Cerberus sama Iya. Trisula. Tapi nggak bisa dipisahkan mereka. Iya. Jadi Ini makanya Trisula. pagan kan, Bang? Itu kan pagan. Cerberus itu kan pagan. Jiwa dan punya roh. Kamu Pagan, iya. Memang pagan, Cerberus tapi bisa pagan. dibedakan. Nah, sama ini Her. Satu lagi Her. Gua kasih Her. Amunisinya gini Her. Otentik, Yesus di dalam Bapa nggak? Yesus di dalam Bapa. Bapa. Iya atau Firman enggak? di dalam Bapa. Firman di Oke. dalam Bapa. Nah, firman itu Yesus bukan? Firman itu menjadi manusia, namanya Yesus. Nah, sekarang Di yang dalam menjadi Yesus itu manusia ada ini yang hakikat namanya ilahi, Yesus ini ada di hakikat dalam manusia. Bapa atau tidak? Ada hakikat Dewi Natur namanya, Iya. karena dia firman yang datang, dia tetap Allah. Bodrek. Iya. Nah, kan Yesus tuh ada berkata begini loh, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Iya, aku di dalam Bapa kata Yesus. Aku di dalam Bapa kata Yesus. Sepakat ya? Iya, kenapa? Nah, sekarang Bapa dan Yesus bisa Allah berbeda itu di tapi dalam tidak Bapa. bisa dipisahkan. Sepakat ya? Sepakat. Oke, kalau gitu Bapa adalah planet bumi. Sepakat ya? Kok bisa begitu? Loh, Yesus di mana pas hidup jadi manusia? Pertanyaanmu kok aneh? Ya bukan aneh, kamu yang nggak nangkap, lambat. Karena lu membedakan Makanya Bapa dan pikir Yesus lah. tapi tidak bisa dipisahkan gitu loh. Gini, walaupun firman Allah yang di dalam diri Yesus itu di dalam Bapa, bukan berarti Bapa itu ada di dalam bumi ini, bukan. Dia ada di sana. Bukan, Kita Bapa tahu. bukan di dalam bumi. Bapa itu planet bumi. Karena Yesus di dalam bumi. Astaga naga, pertanyaanmu itu pertanyaan apa itu? Jangan. Pertanyaan Dia pusing. pertanyaan Dia yang pusing. Susah Gini, kalau gini, nggak gini, ngerti. Ini ada yang bukan sering pertanyaan diperhitung itu, nih, nggak ada dengerin dulu begitu. bang. Allah Bang itu izin tidak bang. dibatasi ruang Izin, dan Bang. waktu. Bang, Coba. Maturan Bang, siapa ya. tuh? Ini ya, ada satu nih yang sering diperdebatkan terhitung nih, ini ya. Esa itu menurut terhitung kesatuan. Apa kalian setuju? Esa itu kesatuan? Iya. Elohim itu jangan. Unity ya, Elohim penyatuan itu ya, jangan. penyatuan. Majestic Penyatuan, Allah. unity. Unity, Her dulu, Her penyatuan. gimana Her? Esa katanya kesatuan Her. Dia nggak bisa jawab itu kesatuan. Dia pasti bilang Unity, itu putih. Bang. Yang dimaksud itu- mereka itu
Esa itu unity. Bagi Oneness itu adalah numerik. Tapi bukan bagi kami, unity lah. Menurut Tritung Bagi itu kami unity, Bang. Tunggu sebelum kita lanjut yang soal Esa ini, tunggu sebelum kita lanjut. Marturer ini apa nih? Marturer Kristen bukan? Marturer open mic. Iya, halo shalom. Ah, Yesus adalah Bapa bukan? Yesus itu Bapa. Oh, lu dikeroyok otentik udah. Enggak, karena Emang otentik aja yang ngawur di saya sini, nggak merasa Bang. dikeroyok. Si Malikil udah diem dia dari tadi. Si Totsuka cuma bisa ngejek-ngejek sekarang. Saya ada Ya kan? tamu tadi, makanya saya serahkan Ngejek kebodohan. enggak karena gini loh. Kalau di konsep Yahudi sendiri, Tuhan itu dipanggil Bapa. Kalau Tuhan kita aja nggak dipanggil Bapa, nah itu agak lain itu menurut saya. Ya udah Iya, kau Oneness diam aja udah. Karena otentik ini kan jurusan pagan bro, jadi wajar lah kalau nggak ngerti. Ya kita kan bilang kamu jurusan bidat, udah selesai. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kuncinya di kata Esa tadi ini. Yesus. Tunggu. Kuncinya di kata Esa loh, perbedaannya itu loh. Coba aja. Esa Tritung itu- menurut Alkitab itu singular. Satu, Itu singular. menurut Alkitab tidak ada di dalam Alkitab Esa itu plural, nggak ada. Tapi Jadi- menurut Tritung kesatuan, Her. Iya, itu Esa itu- Esa versi Tritung. Nah, Esa itu diindikasikan dengan memanggil Allah itu sebagai Elohim. Loh kok begitu? Elohim itu jamak plural majesty. Otentik ehad itu apa sih memang dalam bahasa Ibrani otentik? Ehad itu apa otentik? Itu Esa. Ehad itu apa artinya? Esa penyatuan. Ehad itu satu, Unity. otentik. Satu. Nggak ada. Unity. Kalau unity itu absurd, Analoginya bukan ehad. ehad. Nih, Ini nih. bahasa Ibrani mana ini? Esa. nih, Mana ada Ya, ehad seperti katanya suami dan Esa? istri. Papu. Wih. Analoginya Wih. seperti suami dan Ya. istri. Mereka ada dua Dasar. pribadi yang berbeda, tetapi dikatakan satu. Itu ada di Oke, layar tuh, oke. ada di layar tuh. Singular Berarti dia, apa? tapi di dalam Dasar. kesingularan itu ada pluralitas. Lihat di layar. Seperti itu. Ini saya kutip langsung perkataan Tuhan Yesus Yohanes 5 ya. Esa itu apa? Only God tuh. Only Iya, only God. di situ kamu jangan artikan matematis sih loh. Jangan kamu artikan dia satu bilangan. Lalu Only itu Ini hanya. Herdi, lu kalau dikasih yang kayak gitu mental kalau sama siapa kalau sama Tritunggal, lu kasih cara berhitung Yahudi dari 1 sampai 10. Kasih yang itu. Iya Kalau benar. kamu benar. bawa matematika di sini baru, tapi itu kan bukan bicara matematika. Oh jadi only itu apa? Only menyatakan hanya dia, tapi Oh. bukan dia satu dalam bilangan atau hitungan, bukan itu. Oke. Makanya kau sesat. Oh begitu. Kau selalu berpikir hal itu. Herdi bukan ini Herdi, Markus 12:29. Kalau Monos beda. Monos bukan ini. Kata ulangan 64. Ini only. Bukan, Bang. Itulah Ini Bang, Esa, Bang. Esa ini. Bang Malikil, Selalu kau berbeda Bang Malikil. dalam satu. Oh iya. Yudas 1 ayat 2 Bang Malikil. buka. Nah, Sebentar, Bang, sebentar. Buka aja Markus 12 ayat 29 sampai 32. Baca Oh iya sama pelan-pelan. kayak gua kan. Ya. Sama kayak Oh, gua. iya. Yang bahasa Indonesia, Lagi. yang bahasa Indonesia, Bang. Yang bahasa Indonesia aja. Markus, Mau keluarin jurus apa lagi kamu, ya? iya. Biar dia mencret di sini. Markus Kau yang mencret 12 dari tadi udah nggak bisa ngomong kau. Markus Lu udah nggak bisa berdiri otentik lu. 29. ayat 29 jawab Sampai 32. Kristus. Jawab Kristus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Yud-Heh-Vav-He Elohenu, Yud-Heh-Vav-He Ehad. Oke, 31. Kasihilah Yud-Heh-Vav-He Elohenu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri dan tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Lalu kata ahli Taurat kepada Kristus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Ehad. Nah, sekarang ini yang maksud gua lu bahwa buka dia Yunaninya. Bahwa Ini dia yang buka Esa. Yunaninya. Sebentar. Bahwa dia Esa dan Dan bahwa tidak ada lain kecuali dia. nah tunggal itu dan tidak ada Iya. yang lain kecuali dia. Dia. Artinya satu Dia aja. itu bukan berbicara matematika, Wawon. Nah makanya dia kan bilang nggak berbicara matematika. Buka Yunaninya Herdi untuk Markus 12:29 buka. Matematis. Markus. Sejak kapan ada Alkitabmu? Wones.
Daud Tritunggal Daud ya. Nah, ini barulah imbang 2-2. Kalau pikir mereka ini selalu berbicara tentang jumlah, itu makanya Markus Mark 12:29 supaya dia paham. Menerangkan paham itu. Ini mudah selbu. selalu berpikir jumlah, matematika, Kode numerik. Yesus Surah Injilmu ada enggak? ape krio Jadi kata-kata only tidak ada kecuali dia, Ape lalu mereka Kristen percaya dengan hanya satu. auto oti Enggak mampu ya menerangkan Alkitabmu. prede pat. Itu enggak pahammu kau ambil kau Siapa pakai ngomong kamu. terus nih? Tunggu Daud, tunggu dulu. Abis ini ngomong ya Daud ya, abis ini ngomong. Tunggu. Kita Markus 12:29 dulu. Kau ini Kesurupan terhitungnya. paham orang bukan kesurupan, lu aja ngewel lo. Kalau kau Pikirmu itu loh Maliki, kamu Nah, itu tuh coba ke bawah. Kasih lihat jurnalnya, kasih lihat. bilangan atau jumlah. jangan ngaco Orang lo. terhitung itu memang banyak yang stres, bro. Ape ho Yesus. Tahu diri lo, Alkitab orang lo apain? Gila lo, gila. Hoti Gila lo. prote estin Gila lo. akowe Kagak ada Israel otak lo, kurios Kagak Nanti ada ada otak hate. lo. hoteos Gila lo. hoteos kurios singular hoteo singular Paham lo pakai, jangan pakai paham orang. hemon kurios Nah, tuh haze-nya tuh. Lo ada Alkitab Hey. Alkitab orang lain ada lo. Ah, itu numerik bukan tuh, oi, otentik. Oi. Itu bukan numerik. Kalau Itu satu tuh bukan numerik apa dong apa itu? Gurindam, pantun, apa dong? Esa itu. Itu dalam Yunani Hen itu angka 1. otentik ini penipu. Otentik ini penipu di situ Bisa dihitung secara otentik matematik. itu satu penipu, penipu, pembohong, pendusta. Siapakah pendusta itu? Siapakah pendusta itu? Alkitab orang itu paham kami, Alkitab kami. Allah itu tidak pernah bisa Memang- dihitung secara matematis. Berhitung itu kalau bukan pendusta. Secara matematis. Jangan lu Sama seperti kata only. kami. Ngerti nggak Jadi lo? jadi huruf satu, kata satu atau angka satu kalau bukan numerik apa? Kesenian, ya, penjaskes. Apa dong? Bukan numerik. Itu mengatakan hanya Satu dia. itu- Hanya satu itu dia bukan adanya, angka, bro. gitu loh. Nggak usah Satu bahas itu bukan itu. angka. Bukan jumlah Satu dia. kalau bukan angka apa dong? Kerupuk ya. Apa? Bukan jumlah dia yang satu Kue biji. basah. Nggak pernah Allah Apa? itu dibilang satu biji. Nggak pernah Allah Ya, memang nggak ada biji di sini, cuma dibilang satu di situ, oi. Iya, tapi satu di sini bukan pengertian Ya numerik. ini kitabnya mana? Jangan Mereka ini yang menerjemahkan itu numerik, makanya mereka sesat. Iya, makanya gua tanya otentik. Kalau satu bukan numerik, itu apa satu itu? Satu itu kalau bukan numerik apa? Menyatakan keesaan dia, menyatakan bahwa hanya dia yang ada yang layak Jangan disembah. lu ngajar lu di paham kami, Bukan ngerti nggak menghitung lu? jumlah itu, bukan menghitung jumlah. Allah tidak pernah bisa dihitung. Emangnya Tahu nggak tahu anak mah lu SD? tahu. Ya memang jumlah satu yang tidak ada duanya. Kan gitu jatuhnya. Iya, tidak ada yang bisa yang layak disembah selain dia. Dialah satu-satunya. Tapi Ya satu-satunya udah. itu jangan kau pikir matematika. Kalau satu-satunya itu angka bukan. Ya kalau kau berpikir secara otakmu yang sempit, Lah, itu lah, kau lah, berpikir itu lah, satu. lah, Nah coba otak lu yang luas. Satu kalau bukan angka apa? Satu kalau bukan angka apa? Satu kalau bukan angka apa? Itu keterbatasan manusia mengatakan itu one. Tapi yang dimaksud di situ adalah hanya dia yang layak disembah. Kalau hanya ya monos gitu loh. Kalau pengen hanya Yunaninya monos. Berarti nggak ada. Assalamualaikum Waduh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Jubir Tritunggal. Assalamualaikum BSM Muhammadiyah. Selamat malam saudara-saudara Kristen. Itulah kesesatan Yohanes ini, selalu dibawa ke angka, bilangan, jumlah. Ini Wanes lagi. Malikil, udah makan belum Malikil? Aduh, ini orang asal bunyi tenang juga dulu. naik ini. Lalu udah pernah ketemu Jubir Iman? Udah pernah? Udah, aduh asal Oh. bunyi. Aduh, mati Malik ini aku. udah hancur di mana-mana, bro. Dia hanya mampu di ruangan muslim sekarang. Dia ngadu-ngadu ke ruang muslim. untuk Ya karena mencari dia dukungan. kalau tiap masuk ke room Tritunggal dikik-kikin.
Bu, iya karena dia ngeyel. Orang Tritunggal penakut. Ngeyel. Ya bernarasi sendiri. Kamu yang dari tadi ngeyel, goblok. Setahu gua yang paling disiplin untuk dialog timer itu Herdi loh, dari pihak Kristen cuma Herdi loh. Setahu gua yang paling disiplin ya, timer. Iya, bisa jadi karena dia sebenarnya dia menjaga. Nah, sekarang kalau disiplin timer ngeyelnya di mana? Dia menjaga image dia karena dia di mana-mana tuh dihancurkan. Ya udah terjaga image-nya kok. Kalau saya nih, halo, biarkan saya bicara dulu. Kalau saya ini tadi sempat apa namanya marah juga dengan Malikil. Cuman saya pikir kalau dia menggunakan kitab suci yang sama dengan saya, buat saya ya sudahlah, namanya perbedaan pendapat ya. Mau gimana lagi? Kita mau paksakan juga nggak bisa. Jadi biarkanlah dia menurut pendapatnya dia begitu. Tapi yang menjadi masalah adalah tapi yang menjadi masalah adalah minum dulu authentic. Udah habis suara saya sama si Malik ini. Iya. Kasihan. Emosi ini, sih. Ini di sini ada Aldo juga. Aldo, selamat malam, Do. Ya seru ya, malam-malam. Ini Iya. Tritunggal denom perbatu-batuan kalau Aldo ini. Senengnya menggali arkeologi. Jangan begitu. Beliau ini orang baik. Bukan batu hujat, dia lebih ke arkeologi. Maksud gua ke sana, Bre. Ya udahlah, ini bisa diulik nih. Aldo, Yesus itu Bapak itu sendiri atau bukan? Silakan, Dok. Kalau dari ajaran Assyria bukan. Nah, ini tadi itu yang belum dibahas adalah di Markus 12 ayat 29 itu dalam bahasa Aramaik apa gitu. Tadi yang dibuka kan bahas. Iya, coba bukakan. Silakan. Yeshua pada saat dia mengajar sama kayak rabi-rabi yang lain itu berbahasa Aramaik. Iya, enggak apa-apa. Coba bukakan. Yeshua tuh ngomong kayak gini. Bukakan, saya butuh 5 menit. Cuma saya jelasin dulu ya. Oke. Dia ngomongnya Shema Israel Maria Alahan Maria Kathu. Kata kat di sini yang jadi permasalahan. Kata kat di dalam Yahudi Kristen itu dipahami satu, ya, one dan each one. Ya, terus? Jadi bukan cuma satu. Oh, jadi itu bunyinya. Juga. Bunyinya itu. Iya, kat. Oke. Kat. Coba Bro bacakan dari Aramaik, Bro. Bacakan dari Aramaik ini. Apa? Yakobus. Matius 4 ayat 7. Coba bacakan dari Aramaik. Kalau di situ Maria Allah atau bukan? Coba baca. Matius 4 ayat 7 Yeshua berbicara kepada iblis ya. Ya coba bacakan dari Aramaik. Gue mesti buka laptop dulu deh. Cuma ya buka dong, nggak apa-apa lah. Ditungguin kok. Ditungguin. Nah, nggak apa-apa, buka, Bro. Nggak, satu-satu dulu. Tadi gue mau jelasin. Iya, saya hanya mau membandingkan. Iya, kita percaya kok itu Maria Allah. Yang kat dulu. Ini bukan masalah Maria Allah dulu terus? ya. Yang kata kat itu harus dipahami dari konteks bahasanya Yeshua dulu gitu. Jangan diterjemahkan dulu ke dalam Yunani, kecuali kalau Yeshua itu ditemukan emang ada buktinya berbahasa Yunani gitu. Yeshua ini kan makanya kita buktikan. Nah, coba Bro bukakan, bacakan dari. Nah, kalau ini bagian gua nih, tunggu. Ya udah kalau gitu tunjukin manuskrip Aramaiknya yang lebih tua dari ini, dari apa? Dari P52 ada nggak? Oh, itu manuskrip nggak ada, abad 1, 2, 3. Ya udah kalau gitu. Kan nggak ada. Kalau gitu Aramaik yang sekarang terjemahan dari yang Yunani. Pakai yang Yunani kalau gitu. Oh enggak, ya kita sama-sama tahu kalau Yeshua itu berbahasa Aramaik. Nah, dari bahasa Aramaiknya, ajaran lisannya kemudian dituliskan. Iya, nggak apa-apa. Kita nggak mempermasalahkan itu sudah, Bro. Aramaik, kita nggak mempermasalahkan itu. Kita sudah tidak mempermasalahkan itu. Nah, saya mau coba membandingkan dengan Matius 4 ayat 7. Apakah sama Maria Allah? Bentar, gue buka laptop dulu ya. Yo. Kita sedang tidak membahas kritik teks ini, enggak. Ya sama lah, Her. Tuhan Allahmu pasti Maria Allah, Marian Iya, supaya kan bisa saya jelaskan di situ maksudnya apa. Itu loh. Yang jadi masalah gini ya, teman-teman.
Satu Iya, ayat ini maksudnya kalau saya dilempar ingin kepada 10 membantah karena rohaniawan, bro ditanya tafsirannya itu Kores, bisa jadi 10. bro ditanya Kores tadi, apakah Yesus itu adalah Maria Allaha? Anda bilang bukan. Makanya saya mau buktikan dengan Matius 4 ayat 7 gitu loh. Oh ya, Malikil, Malikil, ya di situ Malikil, Malikil. Udah, Jubir diam dulu. Malikil, lu dengar dulu, Malikil, dengar dulu, Malikil. Aldo tenang dulu dia. Malikil, lu harus mencari atau menanyakan secara pasti sama si Aldo itu. Dia tuh berdasarkan kitab suci yang sama nggak sama kita? Udah. Sebab pernyataan dia tadi dia mengatakan bahwa dia tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri, gitu loh. Bapak bukan Allah yang ditanya. Oh, Bapak. Aduh, sama dengan kamu. Udah, kamu diam dulu. Ya udah lanjut dulu. Ya di dalam ajaran Assyria, YHWH itu nama Bapak. Bapak. Nggak ada YHWH anak, nggak ada YHWH Roh Kudus, nggak Iya, ada. itu menurut Ya itu menurut kamu. Coba buktikan dulu aramaiknya Matius 4 ayat 7. Iya, kita udah Ya, sepakat apa di bunyinya? Matius 4 ayat 7 itu, Ah. Yeshua itu mengklaim dirinya adalah Maria Allaha. Oke, Itu apakah adalah Yesua nama Bapa itu? dan nama Sang Putra. Oke, jadi menurut kamu Yesua di situ berbohong atau jujur? Awas, hati-hati, salah Ini jawab. nggak ada hubungannya bohong sama jujur. Lah iya, kalau Kita Yesua punya ajaran mengklaim, yang berbeda. kalau Yesua mengklaim dia Maria Allaha, menurut kamu itu benar atau tidak benar? Ya itu benar ya. Nah ya udah, kalau benar udah Makanya Kores, dia udah kan terjawab ada ya. sosok Tuhan yang udah Nah. dimaksud. Tunggu dulu, bedanya tunggu gini. belum beres lah, Her. Ada Apa berapa lagi? Maria Allaha gitu loh? Oh gini, ada berapa Maria Allaha? Maria Allah itu satu. Nah, ya udah, sudah Penjelasannya selesai. Begini. Ya udah, kasih tahu sekarang gereja lu di mana lokasinya, Her. Jadi dia bisa kebaktian di tempat lu gitu, nggak di Assyria lagi. Udah lanjut. Jadi gini ya, kalau kita bicara dokumen abad 1 ya, pengajaran Yesua ini kan udah sebenarnya dokumen Yahudi. Jadi kita konteksnya konteks Yahudi. Dokumen mana? Nama dokumennya apa coba? Coba disebutkan. Nama anak itu adalah nama bapak. Jadi kalau bicara Ini si Aldo ini apa ini lirannya? Saya nggak jelas ini orang yang bicara yang apa. Aramaik. Kamu nggak ngerti ini bahasan. Aduh, udahlah, nggak enak saya ngomongin kamu nanti. Ikut Kau aja. kan udah dari tadi udah kau Malikil mau cari apa? Iya saya kak. Oh iya. Cari rebis kamu. Iya. Ini Ini si Aldo ini apa? Nerangin apa ini? sebenarnya ya ini ada perbedaan sebenarnya. Kalau dari ajaran kami juga bukan Tritunggal dan bukan Oneness ya. Kami sendiri Triteos. itu memakai istilah yang berbeda. Bro Aldo boleh tanya nggak? Cuman- Kamu apa? Kalau pautkan sama Allah itu udah berbeda juga, teman-teman. Kamu apa sih bro? Saya Kristen dari Assyria. Assyria ini adalah Assyria jemaat itu yang salah satu gereja jemaat yang membuat Timur Alkitab. Ortodoks itu? Itu yang Ortodoks ya? Selain Katolik dan Ortodoks. Ya, kamu Definisi yang Kristen Assyria saja yang si Aldo tuh nggak selesai si Aldo tuh. Definisi Kristen sendiri saja dia tidak paham. Bagaimana lu bisa melabeli bahwa lu itu Kristen? Biar saya paham dulu ini orang Enggak, Kristen kenapa itu- Jubir ngehajar Romo Aldo? Ini sesama Tritunggal, Bre. Lu tuh Tritunggal, Romo Aldo tuh Tritunggal. Dia bukan Tritunggal. Lu harus ikuti dia. Saya itu beberapa kali itu melihat dia kalau dia membuat statement itu beda-beda. Makanya lu Maliki, lu kalau baru gabung lu nggak usah sok-sokan di sini. Saya yang tahu dia. Aldo kamu apa kamu? Kamu percaya Tritunggal atau tidak? Enggak. Saya bukan Enggak, penganut ya? ajaran Tritunggal. Jadi Assyria Apa? berbeda sama Unitarian? Katolik dan Ortodoks. Itu Malakil, lu dengar ya, lu dengar baik-baik tuh apa yang kata Aldo tadi itu. Dengar baik-baik. Enggak, tuh. ini statement baru, Jangan asal serius. cerocos kalau nggak tahu apa-apa kau. Kalau kau tidak tahu apa-apa nggak usah cerocos. Saya ini sudah kenal dia. Enggak, Bre. Kayak sama gue lebih lamaan gua kenalnya Jubir Iman. Sama Aldo dulu Tritunggal dulu loh. Kok bisa begini? Malikil nih punya gara-gara nih. Malikil nih. Wah, Nah, jangan Malikil ini sekarang. parah ini. Ya, dari dulu Unitarian, ajaran Oneness, saya itu dari Trinity, Assyria. apa? Jadi begini. Nah, Apa? ajaran Tritunggal Assyria itu apa? itu kan di abad tua di wilayah Jalurnya mana bro? Romawi. Kita belum tahu. Kamu Assyria itu apa? Tritunggal, Oneness, Unitarian, atau Triteos? Kamu di mananya?
Gini otentik, kamu nggak tahu sejarahnya. Jadi dia itu adalah Nestorian. Nestorian itu 11. Aduh, mama. Nestorian. Makanya pasang kupingmu. Ya kau nggak usah bisik-bisik, ngomong yang kencang aja, nggak apa-apa. Ya ini kencang ini, kamu aja Ini- coba ada besi panas. Ini semua dengar baik-baik. Semua dengar baik-baik. Malikil, dengar baik-baik Malikil. Aduh, kamu asal bunyi. Orang Dia Kristen, dulu. orang Kristen, sabar dulu. Orang Kristen mau selamat itu percaya Yesus. No debat. Titik. Tapi kalau menurut Pak Aldo, mau selamat itu semua orang di dunia itu bisa selamat. Itu dia terpaku pada Matius 24 ayat 6 sampai 8. Itu dia menjelaskan pertama kali waktu dia live itu. Iya. Jadi saya mau minta konsistensi. Aduh, ini orang ini asal bicara. Universalisme dia. Silakan. Gini, dengar dulu Jubir. You berdua di sini kagak tahu apa itu Bro Aldo warnanya. You berdua itu asal bicara dari tadi. Iya, kita mau tahu dulu dia standing point dia dari mana. Ya, biar iya, kita bentar dulu. Dengarin paham dia. pola pikir dia gitu loh. Ini mau lanjut Aldo. Ya, kalau saudara-saudara tahu Yeshua itu kan punya 12 murid sama 70 murid awal ya. Nah, itu ada yang pergi ke Edesa, sekarang itu daerah Irak. Nah, itu merintis jemaat Yahudi Kristen di sana yang disebut sekarang ini jemaat Asiria. Jemaat Asiria itulah yang salah satu gereja yang membuat Alkitab atau yang mengkanon Alkitab itu. Alkitabnya agak berbeda dari saudara-saudara Kristen yang ada di wilayah Roma, karena ini ada di wilayah Persia, di komunitas Yahudi, jadi mereka melestarikan PL sama PB Aramaik, yang disebut kemudian adalah Peshitta. Jadi kitab sucinya Aramaik, ya liturginya Aramaik, pengajarannya Aramaik. Nah, bersangkut paut sama Trinitas ini, kita punya istilah yang berbeda. Ajarannya sedikit berbeda juga sama Tritunggal. Cuma ada kesamaannya gitu. Oh, coba terangkan bro, biar kita paham. Kesamaannya begini, Bapak, Putra, dan Roh Kudus Terangkan itu bro, terangkan. kesamaannya. Diam dulu Malikil, kita mau dengerin dulu nih aliran apa ini. Oke. Sekali lagi saya dari Asiria ya. Nah, ajaran Asiria tuh memandang Tuhan itu Allah, itu tidak punya pribadi. Jadi pribadi itu dalam Aramaik itu disebut persopa. Persopa ini hanya disematkan kepada manusia. Nah, pada saat Sang Firman atau Sang Putra jadi Bro, sorry bro, nggak usah tunjukin muka kali ya. Jadi kamu tersendat-sendat itu. bisa masuk ke tas juga. Jadi kan kamu jadi lemot kalau kamu open game. Oke. Nah, gitu aja udah. Muka nggak perlu di sini muka. Ayo lanjut. Oke. Jadi ada perbedaan. Contohnya tadi ya, tidak menyebut kalau sosok Tuhan itu adalah pribadi. Yang kedua adalah kita menyebut Roh Kudus ya, itu dia gendernya itu adalah feminin, sama kayak saudara-saudara Yahudi yang memiliki istilah Shekinah. Ada gender Shekinah itu bagi mereka adalah bunda. Iya, ya kalau ini kita ajaran Yahudi ya memang setiap kata itu ada gendernya, ada feminin, ada maskulin. Bentar bro, kita nggak bicara bahasa Indonesia, Bro Aldo, karena Yeshua ini berbahasa Aramaik. Bro Aldo, gini, jadi ada gender pula di situ. Otentik, kalau gender itu bukan berbicara kelamin, ya. Jadi gender di dalam kata itu bukan berbicara kelamin, kata itu bukan. Aduh, sudah lanjut Bro Aldo. Iya, betul. Jadi tidak mengacu kepada kelamin, hanya ini menjelaskan. Aduh, yang lancar bro, ngomongnya jangan terbata-bata. Ada aspek yang berbeda gitu.